Baik, kita masuk pada bahasan kita. Cara sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berkisah dulu sejenak dan menyampaikan dulu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dicintai. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dicintai? Bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah? Dan terakhir, bagaimana cara kita meniru para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW. Selanjutnya, apa yang kita dapatkan kalau kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Kita mulai dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 127. Dilanjutkan dengan Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Keduanya sama-sama di posisi paling kiri sebelah atas. Baik, bismillah, kita mulai. Ikhwas sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antara nabi yang paling unik, paling istimewa, paling spesial, diuraikan oleh Al-Quran, disampaikan lewat penegasan Allah dibanding nabi-nabi yang lainnya. Anda bayangkan, nabi belum dilahirkan saja sudah didoakan oleh dua orang nabi, dua orang rasul jauh sebelum kelahirannya, bahkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Lihat posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Perhatikan kalimatnya. Dan ingatlah, wa'idh. Perhatikan cara menafsirkannya. Kalau ada idh dalam bahasa Arab, itu Anda bukan sekedar diminta mengingat, tapi menghadirkan momentum yang diingat itu, atau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan informasinya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan wa'idh, dan pelajarilah, dan hadirkanlah momentum ini jika Anda ingin menghadirkannya. Pelajari hikmahnya. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Tolong garis bawahi ya, garis bawahi. Saya mau tanya sebentar, mohon izin. Saya agak sedikit berdiri supaya agak sedikit nyaman kita. Saya mau tanya sebentar, yang bangun Ka'bah siapa? Pelan-pelan. Yang bangun Ka'bah siapa? Yang bilang Nabi Adam angkat tangan? Yang Nabi Ibrahim angkat tangan? Baik, kita buat perjanjian ya, mumpung masih di awal pertemuan. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Baik ya? Baik, itu paling sederhana. Malaikat ditanya, Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu ya Allah kecuali yang Kau ajarkan. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Antum sahabat bukan, malaikat bukan, ditanya, Masya Allah, luar biasa. Baik, siapa yang bangun Ka'bah? Bukan wallahu a'lam, ada jawabannya ya. Ada jawabannya, nanti kita lihat. Ada jawabannya. Baik. Bismillah. Yang bangun Ka'bah pertama kali itu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Ibrahim. Kita lihat keterangannya pada sang pemilik Ka'bah, Allah yang memiliki Ka'bah, yang maha mengetahui. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 96 itu sampai 97-nya. Lihat kalimatnya, inna awwala baitin wudi'a linnas. Inna awwala bait, sungguh rumah pertama, bait, Ka'bah disebut dengan bait. Ini sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, wudi'a linnas. Nah, semua manusia disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Lihat keterangannya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, Qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semua ke muka bumi. Itu begitu turun Ka'bah sudah ada. Paham ya? Bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jelas di sini? Baik, satu. Jadi Adam turun ke muka bumi, Ka'bah sudah ada. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadilah banjir besar. Kalau saya ilustrasikan, tidak seperti ini tentunya, hanya ilustrasi saja. Terjadi banjir besar, menyapu bangunan atas Ka'bah ini. Habis semua. Ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai 6 generasi.
Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Setiap generasi kurang lebih bisa 1000 tahun. Jadi dari Nuh sampai Adam ada sekitar 5 sampai 6 generasi. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim plus putranya Ismail untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang masih bertahan, ditinggikan kembali yang bangunan atasnya hancur di masa Nabi Nuh itu. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 6 sampai 7 generasi. Dalam bahasa Arab, kalau ada satu pondasi satu saja, maka disebut dengan kaidah. Kalau pondasinya lebih daripada 1, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka dijamakkan katanya dari kaidah jadi qawaid. Kalau itu minta ditinggikan bukan dibangun, dibangun namanya yabni, bana. Meletakannya disebut dengan wada', wuti'a. Tapi kalau Anda ingin tinggikan, maka bahasa Arabnya rafa'. Akan ditinggikan yarfa'. Kita turunkan yarfa'. Nabi Ibrahim tidak diminta membangun Ka'bah, tidak diminta meledakkan pondasi Ka'bah, tapi diminta meninggikan pondasi bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam. Lihat kalimatnya, wa'idh, dan pelajarilah, ingatlah, yarfa' Ibrahim qawaid. Ada berapa pondasi Ka'bah? Ada berapa sisi? 4. Kalau 4 jama' atau tunggal? Jama'. Jama' dari kaidah qawaid. Wa'idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Kenapa Ismail diakhirkan? Untuk menunjukkan bahwa peran Ismail tidak sama dengan Ibrahim. Sebetulnya yang diminta itu Nabi Ibrahim. Tapi ketika beliau melangkahkan kaki pertamanya, langkah kaki untuk membangun sesuatu, meletakkan sesuatu untuk meninggikannya, awal mula pekerjaan besar disebut dengan makam. Karena itu kisaran itu sekarang disebut dengan makam Ibrahim, langkah. Begitu beliau mulai menyusun, tiba-tiba datanglah anak dari sisi yang lain. Ismail yang belum tumbuh dewasa tiba-tiba membawa batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun disebut dengan hijar. Kalau sudah jadi bangunan disebut dengan hujrah. Jamaknya disebut al-hujurat. Tiba-tiba bawa batu, dia katakan dalam bahasa kita, "Pak, boleh nggak saya bantu?" Allahu Akbar. Anak belum balik, lihat bapaknya kerja, tiba-tiba masih ingin bantu. Saya tanya pada antum, antum kalau sedang bekerja, anaknya bantu nggak? Saya bandingkan ya. Lihat Nabi Ibrahim kerja, kelihatan anak belum balik, 5-6 tahun pengen bantu bapaknya. Pekerjaan luar biasa. Antum nyuci mobil, kelihatan anak antum usia 15-16 tahun, dibantu nggak? Jangan-jangan anak antum yang pakai mobilnya, antum yang nyuci mobilnya. Pertanyaannya kenapa? Perhatikan, kenapa disebut dengan Ibrahim? Ismail itu kan lahirnya di Kanan di Palestina. Atas perintah Allah, kemudian diminta dibawa sampai ke Mekah. Quran surah ke-14 ayat 37. Disimpan di situ biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bait. Allahu Akbar. Tahukah antum? Walaupun anaknya itu kemudian tinggal dengan ibunya di Mekah, bapaknya di Palestina, perhatikan. Beliau itu rasul. Nabi Ibrahim itu nabi. Gelarnya Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah. Surganya terjamin. Sibuknya luar biasa, pekerjaan banyak. Di balik kesibukannya, beliau masih meluangkan waktu untuk nengok anaknya ke Mekah. Bolak-balik sehingga disebut dengan Ibrahim, Abraham, sang penyeberang. Ibrahim, mustaq dalam bahasa Arab, Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Dalam kesibukannya, masih sempat lihat anaknya. Siapa yang bermain dengannya? Bagaimana tentang asinya? Bagaimana pertumbuhannya? Allahu Akbar. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, Khalilullah, tugasnya banyak, sibuk luar biasa. Masih tidak melupakan pertumbuhan anaknya. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, tidak punya gelar Khalilullah, surga belum terjamin. Antum sibuk apa sih sampai gak pernah lihat anaknya? Berangkat gelap, pulang gelap. Makanya wajar ketika Nabi Ibrahim punya pekerjaan, karena anak sering dilihat, dia punya rasa pada bapaknya. Jadi kalau anak antum tidak punya rasa pada antum, cek dulu, antum ngajarin apa? Mana kasih sayang antum? Antum kan nyari harta di luar itu buat ke rumah. Kadang-kadang kesibukan antum di luar, antum lupa dengan anak antum sendiri. Harta terbesar itu ada dalam rumah. Siapa yang memberikan syafaat pada antum untuk menghafal Quran?
Siapa amalan yang disebutkan oleh Quran bisa memberikan kebaikan untuk antum? Anak antum. Siapa yang disebutkan oleh Nabi ketika antum meninggal doanya mengalir untuk antum? Anak antum. Lu antum kerjakan apa selama ini? Nabi Ibrahim melihat anaknya, antum bukan Nabi mengabaikannya. Di mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Masya Allah, Quran surah 37 dari ayat 99 sampai dengan 109. Ketika bapaknya mimpi pun Allahu Akbar, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, "Nah, papa lihat di mimpi, papa sembelih kamu. Bagaimana pendapat Anda?" Lihat kalimatnya, ya abati. Beliau tidak mengatakan ya abi. Beliau tidak mengatakan ya buya, tapi dikatakan ya abati. Beda antara abi, buya, abati itu lain. Kalau abi itu ayah panggilan hormat. Kalau buya panggilan sayang. Makanya ada orang yang bukan ayah kita tapi punya keilmuan, kita sayang dengan dia dipanggil buya. Buya Hamka, buya yang lain dan sebagainya. Perhatikan, tapi kalau Anda menyebut abati itu menggabungkan keduanya, hormat dan sayang. Perhatikan kata Ismail, ya abati, pa, demi hormat nanda pada papa dan sayang nanda pada ayah. If'al. Beliau tidak mengatakan ifta'il, tapi if'al. If'al itu pekerjaan yang lekas dilakukan. Lihat kata anaknya, Pak, jangan ragu, sekarang aja kerjakan. Nabi Ibrahim bisa mengatakan, karena beliau Nabi, mimpi Nabi itu pasti. Beliau bisa katakan, nah siap-siap ya, kemana? Sembelih. Papa mimpi kamu, bisa. Tapi lihat sayangnya kepada anaknya, Papa mimpi seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Kata anaknya itu jawabannya di luar dugaan. Kata anaknya, kerjakan sekarang, jangan tunda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak insya Allah dapati saya termasuk bagian orang sabar. Antum mungkin cuma sampai sini. Lihat karyanya Ustadz Umar Ahmad Baraja dalam kitab Akhlaq lil Banin, jilid yang kedua, warnanya hijau, halaman 25. Posisi paling kanan paragraf kedua. Al-Akhlaq lil Banin. Terjadi peristiwa luar biasa. Ketika akan disembelih, tiba-tiba Masya Allah, kata Ismail kecil, ya abati, duhai ayah, ini ikatannya sedikit longgar. Tolong kencangkan ikatanku ini, supaya saat menyembelih aku tidak bergerak meronta, dan engkau merasa iba sehingga tidak jadi menyembelihku. Nanti ini menjadi sunnah ketika kita akan menyembelih hewannya diikat. Ya abati, begitu akan sembelih, haddid, tolong tajamkan pisau itu. Yang dengan itu bisa memudahkan penyembelihan dan tidak memberikan rasa sakit kepadaku. Dan ini nanti akan ada proses menjadi sunnah di zaman kita, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, untuk menajamkan pisau sebelum kita menyembelih hewan kurban. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau mau sembelih, baguskan sembelihan. Di antaranya apa? Tajamkan pisaunya. Ya. Dan ini pun tidak dilakukan di hadapan hewannya. Nanti dalam fikih kurban. Hati-hati ya. Sebentar lagi Idul Adha, kalau mau najamkan pisau, jauhkan dari hewannya. Awas, hati-hati. Jangan lakukan depan hewan. Hewannya mau datang, kandidat selanjutnya. Kandidat, Masya Allah. Awas, hati-hati. Ya. 3. Ya abati, Pak, tolong pisahkan gamis terluar saya. Mohon berkenan melipatnya dengan rapi. Dan tolong berikan pada ibunda dari anak satu-satunya yang sangat mencintainya, Ismail. Karena itulah kemudian ketika Ismail melihat bapaknya bekerja, dia bawa batu, dia susun-susun, ketika disusun menjadi Hijr namanya. Sampai sekarang area itu disebut dengan Hijr Ismail. Poinnya, lihat kalimatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diminta meninggikan bangunan Ka'bah. Selesai ditinggikan. Begitu selesai, ini poinnya. Apa yang dilakukan keduanya? Ternyata keduanya berdoa untuk satu sosok yang bahkan mereka sendiri belum pernah melihatnya, yang baru dilahirkan 30 generasi setelahnya. Lihat, begitu istimewanya Rasul ini. Doanya dimulai dengan peninggian bangunan Ka'bah, dilakukan oleh dua orang Nabi dan Rasul yang sangat dicintai, dengan pengorbanan yang luar biasa besarnya. Setelah itu selesai, lihat kalimatnya. 1. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. 2 ayat 128. Lihat kalimatnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sampai sini semua keturunan. Ayat 129. Disinilah inti pembahasan kita. Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang terlahir dari sekitaran Ka'bah ini. Antum cek silahkan. Siapa nabi dan rasul yang pernah dilahirkan di sekitaran Ka'bah?
Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini Ka'bah al-Musyarrafah. Ini Hajar Aswad. Tarik garis ke sini. Ini Bukit Safa. Keluar dari sini. Ada pintu di sini, Babul Ali, Babus Salam. Naik sedikit ke sini. Tarik garis lurus ke sini. Ada bangunan sekarang warna krem di sini, yang disebut Al-Maktabah Al-Qadimah, museum, perpustakaan lama. Disinilah kata para ahli sejarah letak di mana Nabi SAW dilahirkan. Tempat kelahiran Nabi. Cuman disamarkan, ya, supaya orang tidak mengkultuskannya. Karena agak repot. Saya terakhir dari Mekah kemarin, masih ada sementara orang yang keliru. Sampai dibuat kemudian gambar di dinding, ya, ditempelkan gambar. Ada orang yang sedang sholat menghadap ke situ. Antum bisa bayangkan, sampai ke Mekah kiblatnya salah. Ya ada Ka'bah, sholatnya ke sini gitu kan? Ya, sampai ada orang ruku, orang sujud dicoret begini dan dikasih tanda. Jangan sholat menghadap ke sini. Ini amalan yang tidak benar. Ditulis pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, plus pakai bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia pun ada yang salah. Ya, karena tidak ditulis pakai bahasa Jepang, ya. Orang Indonesia ada yang salah, makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Cek, ini poinnya. Anda bisa bayangkan istimewanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita sangat begitu mencintainya? Jangankan kita, dua nabi, dua rasul. Saking istimewanya Nabi, 30 generasi sebelum kelahirannya sudah dimintakan kepada Allah untuk bisa diberikan kemuliaan dalam dakwahnya. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya sudah didoakan. Kalau beliau bukan manusia mulia, mustahil dua orang nabi, dua orang rasul menyebutkan risalahnya, memohon kemudahan kepada Allah untuk dakwahnya. Jadi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja mencintai Nabi Muhammad, maka siapa kita? Maka apa alasan kita untuk tidak mencintai Rasulullah SAW? Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Antum kenal Nabi Isa? Kenal di mana antum? Masya Allah. Saya kadang-kadang suka bingung nih. Semalam di Masjid Raya Makassar ada yang kenal Utsman bin Affan. Masya Allah. Di Lampung kemarin ada yang kenal Fir'aun. Luar biasa. Dan di sini kenal Nabi Isa. Luar biasa. Hebat lah pokoknya. Luar biasa. Kenal Nabi Isa. Baik, Quran surah 61. Ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Isa sampai mengumpulkan umatnya untuk ngasih kabar. Padahal Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. 600 tahun sebelum kelahirannya. Nabi Musa 2000 tahun sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Isa 600 tahun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan umatnya, disampaikan kepada beliau, dan disampaikannya indah. Wa mubasysyira, dan beliau memberi kabar gembira. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, jaraknya 600 tahun, gembira sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan kegembiraan itu diungkapkan pada kaumnya. Dan umumnya kalau orang gembira itu biasanya orangnya ada. Atau minimal akan lahir. Coba lihat, pernah nggak? Isa banyak orang pakar dalam pengobatan, merasa yang paling hebat. Nggak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan. Turunkan penyakit oleh Allah yang nggak bisa disembuhkan oleh mereka. Diutus Nabi Isa alaihissalam. Diberikan mujizat gak pakai macam-macam, cuman pakai tangan, mengusap. Usap dalam bahasa Arab masaha, sehingga disebut dengan Messi. Tuh penyerang Barcelona, Messi, Lionel Messi, gitu kan? Kemarin baru nikah. Baik. Sudah, lompat dulu ya. Saya hafal, saya mau tanya, insya Allah saya hafal ya. Ya, tapi itu bukan bahasan kita ya. Lihat sini. Messi, begitu diusap sembuh. Kolera orang nggak bisa menyembuhkan. Nabi Isa sakit, usap sembuh. Sakit gigi, usap sembuh. Buta, usap sembuh. Dokter bangkrutlah saat itu pokoknya. Ya, hadir. Ada orang meninggal minta dibuktikan, Allahu Akbar, biiznillah, dengan nama Allah, bangun. Ingat kalimat biiznillahnya muncul. Biiznillah, karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah nggak akan terjadi. Yang paling menarik, beliau kumpulkan umatnya mengatakan mubasysyira, saya kasih kabar gembira ya. Nggak normal nih. Belum ada, belum lahir, kasih kabar gembira. Selevel Nabi, selevel Rasul. Ya'tim bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul setelahku. Sifatnya Ahmad. Awas, hati-hati, jangan salah ya. Jangan salah menyimpulkan. Nanti saya tunjukkan kenapa Nabi Isa menyebut Ahmad, bukan Muhammad. Jangan Anda ambil alasan Nabi Isa aja Ahmad, maka kami benar dong nabinya Ahmad. Tidak.
Lihat sini, nama Nabi yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat, bukan nama zat. Nama sifat. Beda antara sifat dengan zat itu lain. Asep, zat. Untuk membedakan antara Asep dengan Doni. Ini Asep, ini Doni. Kalau dipanggil Asep, mustahil Doni yang melirik. Tapi kalau sifat, itu bisa melekat pada keduanya. Asep jujur, Doni jujur. Keduanya orang jujur. Sifat. Nah, nama yang melekat pada Nabi Muhammad Rasul terakhir itu istimewanya semua nama sifat. Kadang disebut dengan Muhammad, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Muhammad. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali disebutkan nama Muhammad. Dan 1 disebut dengan Ahmad. Sekali disebut dengan Ahmad. Di lisan Nabi Isa, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Perhatikan, ini yang menjadi alasan kenapa Nabi dicintai oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau disebutkan Muhammad, itu asalnya berasal dari kata Mahmud. Mahmud kan pada hewan, pada tumbuhan beliau jaga. Seemosi-emosinya kalian dalam berjihad, jangan rusak tanaman, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan pisahkan anak dari orang tuanya, jangan lukai orang-orang yang sudah sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kasihnya sampai turun ayat di Quran, surah ke-9 ayat 128 itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kalian mendapat karunia luar biasa, kata Allah. Akan datang pada sekalian seorang rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beban-beban kalian tuh begitu dirasakan oleh beliau. Kalau bisa jangan Anda yang menderita, kalau bisa Nabi aja yang menderita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang beliau ke Taif dengan Zaid bin Thabit. Niat hati ingin berdakwah. Begitu sampai ke sana dilempari di batas perbatasan antara Taif dengan Mekah itu. Dilempari beliau, dilempari sampai berdarah sebagiannya. Sampai Zaid menjadi perisainya. Sampai kemudian mundur beliau. Saat beristirahat di bawah naungan pohon itu tiba-tiba datang 2 malaikat penjaga gunung. Mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, mujjadaika ilas sama." Angkat tanganmu ke langit, mintakan saya angkat 2 bukit Taif untuk menghimpin mereka semua. Angkat. Malaikat murka melihat itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Tolong jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di bumi Taif ini ada orang-orang yang kelak beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, lihat kalimatnya. Ilahi, ila man takilluni, am ila qaribin yu'nimuni, am ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin ya Rabbi, ma dumta tarda anni wa lam taghdab alayya. Ilahi ya Allah ya Rabbi, ila man takilluni, kepada siapa lagi engkau akan perjalankan aku untuk berdakwah? Am ila qaribin yu'nimuni, apakah kepada tempat yang dekat kemudian di situ saya akan disiksa? Am ila ba'idin yu'dhini, ataukah ke tempat yang masih jauh dan di situ saya akan diganggu? Saya ridha ya Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Allah, saya ridha. Asalkan dengan itu semua engkau ridha kepada saya, tidak murka denganku ya Rabbal Alamin. Anda bisa bayangkan, umatnya dirasakan oleh beliau, tolong jangan hukum ya Allah, jangan hukum. Masih dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sanggup menyebutkan ketika di akhir hayatnya, kalau bisa kita selesai kajian kita. Antum mau kurban, itu masih dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir qala, lihat kalimatnya, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yazbah, ketika akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah. Beliau hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Allahu akbar. Antum tahu berapa yang dihadapkan? 100 ekor. Umumnya 100 ekor. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Perhatikan yang ketiga, wa ummat Muhammad, dan mohon terima ya Allah dari umatnya Muhammad yang mungkin selama hidupnya tidak bisa berkorban. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya yang belum dilihatnya. Antum belum dilihat oleh beliau, dipikirkan oleh beliau.
Mungkin selama hidupnya belum bisa berkurban, ya Allah. Di antum malu di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW, Rasul, tingkat paling tinggi, dekat dengan Allah, sangat disayang Allah. Berkurban, mikirkan antum, gak memikirkan bagiannya. Antum umatnya. Belum pernah lihat Nabi. Belum pernah bertemu dengan Nabi. Surga belum jelas, baru kurban satu bagian saja, sudah rebutan pahanya. Sudah rebutan bagian kepalanya. Di mana kita di hadapan Nabi SAW? Muhammad harisun alaikum. Allahu Akbar. Karena itu beliau dikenal dengan sebutan Muhammad, saking sayangnya, saking sayangnya. Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Dan beliau termasuk dari keturunan Nabi SAW. Dari jalurnya Maulana Ishaq, saudaraan dengan pendiri Muhammadiyah. Yang mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tanggal 18 November tahun 1912. Nasabnya sama-sama mengerucut pada Maulana Ishaq. Kalau antum urutkan, misal kita mulai di Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Dua-duanya belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah untuk belajar. Nama aslinya Muhammad Darwish. Pulang dari sana ganti nama jadi Ahmad Dahlan, diberikan petunjuk kebaikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Taib, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Benawa atau dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Bin Abdullah dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Bertemu di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini anak pertama dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra, seorang dai dari Mesir yang menyebarkan risalah Islam di Nusantara. Ya, sampai beliau wafat, makamnya sekarang ada di daerah Semarang, ya, yang perbatasan mau ke Demak, dekat arah ke jembatan itu. Dia ada masjid di sana yang kubahnya warna masjidnya warna hijau, kubahnya warna emas kuning. Di sini ada 3 gerai ATM, ya. Ada CMB Niaga, ada BNI, ada Mandiri. Tum lurus. Nah, ini makamnya di sini, belok kiri. Ini ke Demak. Demak, dari Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem sana, Tuban. Tayyib. Lihat siapa Ahmad Jumanil Kubra? Beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain. Al-Husain adiknya Hasan. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti anak yang kedua dari Ahmad Jumadil Kubra ini, saudaranya Maulana Ishaq, adalah Syarif Abdullah. Syarif Abdullah nanti menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Adalah anak kedua dari Prabu Siliwangi yang menikah dengan Nyai Subang Larang. Di tahun 1423 melahirkan anak pertama namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman. 1426 lahir anak kedua namanya Rara Santang, diganti nanti namanya menjadi Fatimah Syarifah Mudaim. Maaf, Syarifah Mudaim. Kemudian anak ketiga namanya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Nah, ini dua orang pertama anaknya kemudian haji ke Mekah. Saat haji itulah kemudian bertemu dengan Syarif Abdullah. Di situ merasakan rasa sayang, rasa senang. Kemudian di Pinang ini Syarifah Mudaim dinikahilah di situ, tidak pulang ke tempatnya di Nusantara, diajak ke Mesir. Sampai di sana melahirkan seorang anak diberi nama dengan Syarif Hidayatullah. 20 tahun tinggal di sana, belajar pada para ulama di sana, termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pulanglah kemudian menengok kepada kakeknya. Kakeknya memberikan daerah di Gunung Jati sampai dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman pulang ke Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu banyak etnis bertebaran. Ada etnis Arab, ada Cina, ada lokal. Gabungan keseluruhannya, campuran dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kebiasaannya kadang-kadang suka bikin terasi dari rebon. Rebon, jadi udang dari laut yang kecil-kecil diambil, digabungkan dengan airnya diperas, air bahasa lokal disebut dengan cai, ngambil rebon, cai, rebon, cai, rebon, cai, rebon, Cirebon. Sampai sekarang jadi Cirebon. Carubannya ada di daerah Lasem. Jadi kalau setelah Rembang, Anda masuk Lasem sekitar 10 menit, sebelum Masjid Agung sekitar ada 50 sampai 150 meter, itu sebelah kiri ada pantai, belok kiri ke situ ada daerah Caruban, pantai Caruban. Sampai sekarang masih ada. Halo? Ah, itu ya? Baik. Itu masih nyambung. Informasi tadi Anda bisa lihat di bukunya Api Sejarah. Karya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Beliau profesor sejarawan muslim, sekarang masih ada, guru besar di Bandung, di Unpad, Universitas Pajajaran. Ya, masih ada. Lihat cetakan yang pertama, terbitan Surya Diningrat, warnanya hitam, halaman 347, posisi paling kiri di pertengahan. Yang cetakan keduanya hardcover, ya, terbitan Surya Madani. Yang pertama Surya Madani, kedua Surya Diningrat. Ya. Pertama tadi saya ralat Surya Madani, kedua Surya Diningrat. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Sampai ke Haji Hashim bin Asy'ari itu
Saking cintanya dengan datuknya, itu mempraktekkan kecintaannya. Beda dengan nanti Kiai Ahmad Dahlan. Cintanya mempraktekkan dengan cara yang berbeda. Beliau menulis 19 kitab. Dari 19 kitab ini, lihat kitab ke-8-nya. Namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di situ dikisahkan oleh beliau bagaimana Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai dan dikenal dengan nama Muhammad itu. Kata beliau, tiba-tiba terpisahlah seorang anak kecil yang sedang murung karena tidak mau bermain dengan kawannya. Teman-temannya main dengan senang, pakaiannya bagus, mainannya baru dan sebagainya. Allahu Akbar. Tiba-tiba lewat Rasulullah. Lihat Muhammad. Kenapa diberi nama dengan Muhammad SAW? Kata beliau, "Astahyi, saya malu." Kenapa? Saya nggak punya baju yang bagus, nggak punya mainan seperti mereka. Malu saya main dengan mereka. 5. Kenapa? Muhammad SAW sebagai ayah yang merawatmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu, dan Fatimah jadi saudarimu. Anak ini tiba-tiba langsung bergerak gembira mengatakan, "Bahaya Rasulullah, ya." Begitu dia mengatakan iya, Nabi langsung membawanya, mengganti pakaian dengan pakaian yang paling baru, carikan mainan yang terbaik. Kata Nabi, bergabung dengan mereka. Begitu dia datang ke tempat anak-anak tadi, dia bawa mainan baru, dia pakai pakaian baru, sampai anak-anak tadi kaget mengatakan, "Min aina hadza? Dari mana semua ini?" Dikisahkan kata anak ini, "Ayah saya meninggal," kata Nabi, "maukah engkau jadikan saya sebagai bapak yang merawatmu, Hasan Husain saudaramu, Fatimah dan saudarimu. Diberikan saya pakaian ini, pakai mainan ini dan sebagainya." Masya Allah. Apa kata anak-anak ini ketika mendengar kata-kata tadi? Kata mereka, "Ya laita abauna syuhada." Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Masya Allah. Muhammad SAW. Tapi teman-teman, mohon maaf, ternyata sifat kasih ini juga mirip dimiliki oleh Nabi Isa. Dan ada ramalan di kitab dulu bahwa Nabi terakhir punya sifat kasih yang dalam. Karena itu umatnya Nabi Isa menduga bahwa Nabi Isa itu Rasul terakhir, Nabi yang terakhir. Makanya silakan cek, bukankah di antara sebagian yang mengklaim pengikut Nabi Isa, di antara ajaran yang paling kedepankan ajaran kasih? Ya, sebagian ada, kalau benar sesuai Quran dibenarkan, kalau menyimpang diluruskan. Coba lihat, saking kasihnya Nabi Isa itu jangankan pada manusia, pada hewan yang sudah jadi bangkai pun beliau masih menghormatinya. Lewat dengan muridnya. Kemudian di sampingnya, mohon maaf, ada sungai. Kemudian ada bangkai salah satu hewan, saya nggak sebutkan namanya karena lisan saya nggak bisa mengucapkan di rumah Allah. Ada salah satu bangkai hewan, itu sudah mulai menyengat baunya. Kata muridnya, "Guru, bau sekali bangkai ini." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Coba lihat, putih sekali giginya." Muridnya menyebutkan bau bangkainya, Nabi Isa menyebutkan kemuliaan yang nampak pada hewan itu walaupun sudah jadi bangkai. Lihat, putih sekali giginya. Kenapa guru berkata begitu? Karena manusia hanya akan menggambarkan, menyampaikan apa yang ada di benaknya. Jadi kalau di dalam pikiran kita kotor, keluar lisannya kotor. Pikiran kita baik, keluarnya baik. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Di antum kalau masih mencela orang lain, menyebutkan kotoran pada orang lain, menyebut keburukan pada orang lain, menggibahkan orang lain, itu tandanya di kepala kita masih ada yang kotor. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti yang itu tuh. Sama, kotor. Makanya orang mengira pada saat itu ini Nabi terakhir nih. Kata Nabi Isa, "Bukan saya. Saya beri kabar gembira ya. Nabi terakhir, sifatnya lebih daripada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Namanya Ahmad." Ahmad itu bentuk superlatif dari Hamid. Hamid. Sifat yang menunjukkan rajin dalam satu jenis ibadah. Satu jenis ibadah. Belum banyak. Misal, antum sudah konsisten tahajud, rajin, Masya Allah. Tapi puasa sunnah belum. Senin Kamis belum, Ayamul Bid belum, puasa Daud belum. Baru tahajud saja. Itu Hamid. Atau puasa rajin, Senin rajin, Masya Allah. Tahajud belum. Itu Hamid. Tapi kalau antum sudah bisa gabungkan keseluruhannya. Tahajud juga, puasa sunnah juga, Senin Kamisnya, Ayamul Bidnya, Masya Allah. Penekatan kepada Allah luar biasa, tilawah Qurannya. Maka berubah namanya dari Hamid jadi Ahmad. Nabi Isa ingin memberikan gambaran Rasul terakhir ini, di samping mulia akhlaknya kepada makhluk, karena khuluqul Quran, Masya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim,
maka hubungan dengan Allahnya pun tidak bisa ditandingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Ahli surga, dekat dengan Allah, surga paling tinggi sampai turun satu surah, inna a'tainakal kautsar, kami telah hadirkan untuk kamu. Nabinya belum datang, kata Allah surga kamu sudah siap. Nabinya belum sampai, kata Allah surga kamu sudah siap, kami berikan kepadamu kenikmatan yang paling indah di surga nanti, kal kautsar. Tapi semua itu tidak menghalangi beliau untuk serius beribadah kepada Allah. Perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari, ingat pakai al ya. Saya sampaikan semalam di Masjid Raya Makassar. Bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, bukan Al-Bukhari nama aslinya, tapi Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau antum ingin menunjuk pada seseorang berasal dari daerahnya, tinggal tambahkan al di depan nama daerah, ujungnya tutup dengan i. Bukhara, Muhammad dari Bukhara, saya dari Bukhara, biasanya perkenalkan dengan nama daerahnya, tambah al di depannya, Al-Bukhara, ujungnya ganti dengan i, Al-Bukhari. Siapa nama kamu? Yusuf. Dari mana? Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Silahkan, antum silahkan kalau ingin datang lagi ke sana. Ya, ini daerahnya apa ini? Halo? Antang? Antang, Masya Allah. Ada namanya, misal Andi dari Antang, boleh silahkan. Antum datang ke Mekah, anak Andi dari mana? Al-Antangi. Masya Allah. Al-Makassari, Al-Sulawesi, Al-Selatani. Masya Allah. Boleh, sah. Teman-teman sekalian, perhatikan bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 2008 sampai 2010, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Tiba-tiba datang 3 orang sahabat utama, kata Sayyidah Aisyah. Pertama Al-Mughirah bin Syu'bah, kedua sahabat Hudzaifah Al-Yamani, ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah SAW? Perhatikan jawabannya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Saya saja sampai heran, penasaran dengan itu semua. Berapa masa setelahnya diikuti oleh ketiga orang ini, salat di belakangnya. Maka Masya Allah, kata Hudzaifah Al-Yamani, tidak ada suasana yang paling indah kecuali salat di belakang Rasulullah SAW. Ketika baca masuk pada ayat doa, beliau berdoa untuk umatnya. Ketika masuk ayat azab, beliau berlindung mohon kepada Allah supaya umatnya tidak diazab. Minta. Indah. Sampai tidak terasa. Ternyata satu rakaatnya belum ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Pengalaman selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, masih untung 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya 100 ayat belum berhenti. Saking nikmatnya sampai Al-Baqarah selesai. 286 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Dikira ruku ternyata nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama baru ruku, 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijamin surga, akhlaknya luar biasa. Dalam tahajudnya baru rakaat pertama, 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya kadang sering menduga kapan ini rukunya, supaya saya bisa praktekkan pada yang lainnya. Teman-teman sekalian, indah. Muhammad disebut dengan Ahmad. Maka ketika Sayyidah Aisyah melihat kakinya bengkak, kata beliau, ya Rasulullah, lima hakata, kenapa begini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari maksiat? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Kenapa masih sampai begini? Kata Nabi Muhammad SAW, afala akunu abdan syakura, apakah enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Disinilah kemudian para Nabi dan Rasul sebelumnya menyebutkan keistimewaannya. Begitu mencintainya. Nabi, Rasul, semua Nabi, semua Rasul, derajatnya tinggi di sisi Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW dengan segala jiwa dan raganya. Karena itulah ketika seorang Umar bin Khattab, selevel sahabat, mertua Nabi, dunia bersama Nabi, alam kubur bersama Nabi, kuburannya di samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, datanglah kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan riwayat di Al-Bukhari, Kitabul Iman, nomor hadis ke-15. Juga di hadis Muslim, nomor hadis ke-44. Antum bisa perhatikan di 2 kitab sahih ini. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Tiba-tiba beliau berkata, ya Rasulullah, saya mencintai Anda. Tapi setelah diri saya. Saya cinta diri saya dulu, baru Anda.
Kata Nabi, lihat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum saya dicintai olehnya melebihi dirinya, melebihi cintanya kepada anaknya, cintanya pada orang tuanya, dan cintanya pada seluruh makhluk di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa saja Nabi, Rasul, Nabi Ibrahim Nabi, Rasul, Ismail Nabi, Rasul, mencintai Nabi dengan seutuhnya. Umar, kamu bukan Nabi, bukan Rasul, masa mau mencintai saya setelah diri kamu? Setelah mendengar itu apa kata Umar? Lihat cara sahabat mencintai Nabi, tidak banyak berpikir. Umar tidak katakan, baik ya Rasulullah, besok saya jawab, saya pikirin dulu ya. Sekian detik ketika Nabi mengatakan itu, lihat cara mencintai sahabat kepada Nabi. Saya cintai Anda ya Rasulullah melebihi diri saya, seketika. Seorang perempuan Ansar dalam peperangan Uhud kehilangan bapaknya, suaminya, saudaranya dalam perang Uhud. Dikabarkan oleh kerabatnya, ayah kamu meninggal, suami kamu meninggal, kerabat kamu meninggal. Allahu Akbar. Siapa yang dicari? Bukan bapaknya, bukan suaminya, bukan kerabatnya. Yang dicari Rasulullah SAW. Begitu dicari, di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan beliau? Allahu Akbar. Begitu mendapati Nabi dalam keadaan yang cukup baik, beliau tidak dalam keadaan seperti yang diberitakan meninggal. Kata perempuan ini sambil berkata dengan lirihnya, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku menjadi tebusannya, kami rela ya Allah, asalkan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Lihat bagaimana seorang perempuan ini mencintai Nabi SAW. Seorang Zaid, budaknya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, sudah siap dia dicambuk dalam keadaan yang sangat tidak biasa, dihamparkan, siap untuk dicambuk. Dia katakan, Abu Sufyan katakan, saya akan angkat siksaan ini. Bima makna, kalau engkau mau mengatakan Muhammad begini, begini, dan begini. Diminta dia menghina Muhammad SAW. Apa kata orang ini? Apa kira Anda melihat saya merasa nyaman ketika seorang Muhammad SAW terkena duri saja, kemudian saya tenang-tenang duduk di sini? Jangankan berkata yang tidak baik, Rasulullah kena duri yang kecil, saya sudah nggak tenang, apalagi saya diminta mencelanya. Rela mempertaruhkan dirinya disiksa hanya sekedar menjaga lisannya untuk tidak menyebutkan kalimat yang tidak baik pada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana cara sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril, level Nabi sudah, level sahabat sudah. Malaikat, lihat di kitab Al-Mustadrak kalangan Al-Hakim An-Naisaburi. Saking merasakannya bagaimana cinta Muhammad SAW kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada orang di sekitarnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika akan naik ke atas mimbar itu, Nabi untuk memberikan nasihat, tiba-tiba turun malaikat mengatakan, lihat kalimatnya, bu'dan, bu'dan, sungguh jauh dan celaka Muhammad. Liman dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebutkan namamu di sampingnya, tapi untuk salawat saja kepadamu dia tidak mampu. Dia jauh dari rahmat Allah. Keterlaluan orang ini. Dia ada ba'id, ada bu'dan, itu beda. Kalau ba'id itu jauh, kalau bu'dan itu keterlaluan. Bahkan di riwayat lain, raghima anfu rajul, sungguh terhina seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, bahkan lisannya tak mampu bersalawat kepadanya. Kata malaikat Jibril, lihat kalimatnya, kata para ulama hadis. Kenapa Jibril menyampaikan kalimat demikian? Kata Nabi, amin, amin. Saking pahamnya akan cinta Nabi kepada umatnya. Antum gak bisa korban, Nabi fikirkan. Antum punya masalah, difikirkan. Saya tunjukkan tingkat yang paling tinggi ya. Dan semoga Allah memberi kekuatan untuk meneruskan ceramah ini. Sampai di ujung hayatnya, di tepi kematiannya, dalam menjelang wafatnya, seorang Fudail atau Fadl anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sudah membawakan air wudhu terakhir Nabi. Dalam pelukan Sayyidah Aisyah berwudhu Nabi, bersiap menunaikan salat. Ali ada di situ, Aisyah ada di situ radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi yang disebut bukan mereka, yang disebut antum, umatku, 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 umatku. Sampai pernah berkisah sebagian dari sahabat, kata Nabi, ishtaqtu bi ikhwani, saya sedang merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, lasta ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani walakinnakum ashabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwani humul ladzina lam yarawni, mereka itu enggak pernah lihat saya, tapi mau mereka beriman kepada saya. Nabi merindukan antum, masa antum gak ridho dengan Nabi? Kata Nabi, ada orang-orang yang nanti gak pernah lihat saya, tapi mereka yakin dengan saya. Saya merindukan mereka sekarang.
Saking rindunya di telaga surga ditunggu oleh Nabi SAW. Antum tidak masuk ke dalam surga kecuali menjemput antum ini. Saking rindunya dengan antum disebutkan. Masa antum tak rindu dengan Nabi? Tibalah ketika nyawanya dicabut itu. Sampai kemudian naik dari telapaknya. Sampai tiba-tiba datang malaikat berpaling. 5. Atukrihu alayya. Apa engkau tidak sanggup melihat aku? Tidak suka lihat saya? Apakah sakit kemudian dicabut nyawa? Terasa oleh beliau. Maka dijawablah dengan ayat Quran surah 3 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan punya rasa dengan maut. Nabi merasakan itu semua. Siapa yang diingat? Umatnya. Mudah bagi Nabi dicabut dengan cabutan yang sangat ringan, tak terasa panggilan yang indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi apakah umatnya akan mengalami semua itu? Tidak. Maka disitulah kemudian beliau bermohon, lihat kalimatnya. Ilahi, Tuhai Allah, jika diperkenankan. Kalau ada kalimat jika diperkenankan, artinya tidak mudah bagi Allah mengabulkan. Belum tentu dikabulkan. Ya Allah, jika engkau perkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Tolong timpakan kepadaku sekarang saat ini, supaya mereka tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Ilahi, ya Allah, mohon ya Allah, kalau engkau perkenankan, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku saat ini, supaya mereka tidak mengalami sakaratul maut lagi. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kata malaikat Jibril, mu'dan raghiba anfu rajul, keterlaluan, hina orang ini. Jauh dia, gak kenal dia dengan Nabi, gak sayang dia dengan Nabi. Nabi mikirkan dia harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, bil mu'minina raufur rahim. Antum gak bisa kurban dipikirkan, antum dirindukan, berat antum ditanggung, sakaratul maut ingin dirasakan. Disebutkan nama Nabi, belum mampu bersalawat kepada Nabi. Dan antum masih merasa belum mencintai Nabi. Kurang apa lagi Nabi pengorbanannya terhadap antum? Kurang apa lagi? Maka kalau antum bertanya kenapa kita mesti mencintai Nabi, itulah semua jawabannya. Jika antum bertanya kenapa sahabat mencintai Nabi, itu jawabannya. Jika antum bertanya kenapa mereka mengorbankan jiwanya, itu jawabannya. Hingga takut semua sahabat berpisah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut mereka semua. Seorang Abu Hurairah datang belakangan, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, sampai menyimpulkan saya terlambat. Yang lain sudah masuk Islam, saya terlambat. Anda bisa bayangkan, melihat sementara waktu cuma masa sebentar, sudah merasakan kerinduan. Saya takut tidak berjumpa dengan Nabi di akhirat. Akhirnya beliau menyusul sahabat yang lain untuk belajar. Abu Bakar sudah duluan masuk Islam, Umar sudah duluan masuk Islam, Utsman sudah duluan masuk Islam. Ini terlambat. Kata beliau, saya harus nyusul mereka. Kalau sahabat yang lain menunggu di majlis ta'lim, beliau langsung menunggu di tempat Nabi keluar dari rumahnya. Dilihat bagaimana jalannya, bagaimana melangkahnya, bagaimana nengoknya, bagaimana dipanggilnya, bagaimana senyumnya. Beliau ingin meneladani semua dari Nabi agar bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Itu yang dijadikan bekal oleh beliau bertemu dengan Nabi. Sahabat yang lain selalu datang pada salat subuh, sisi sayap kanan. Pasti ketika semua orang ada di masjid, orang ini pasti duluan, sebelah kanan. Sampai satu kali, tiba-tiba ketika Nabi melihat orang ini tidak ada. Bahkan sebelum tidak adanya, Nabi melihat fisiknya sudah mulai kurus. Ditanya orang ini, kenapa kamu demikian? Apa tidak makan? Ya Rasulullah, saya bukan berarti tidak kuat. Kalau Anda panggil saya berjihad, saya berangkat sekarang. Kalau Anda perintahkan lakukan, saya kerjakan sekarang. Tapi sungguh ya Rasulullah, saya rindu dengan Anda. Kalau siang sudah selesai, saya menanti malam untuk bertemu. Kalau malam sudah selesai, saya menanti esok untuk bertemu dengan Anda. Tapi beberapa waktu ini saya nggak bisa makan, Rasulullah. Karena saya takut ketika di akhirat nanti saya tidak bisa berjumpa dengan Anda. Saya tidak sanggup menelan makanan. Anda ini kan Nabi, Anda Rasul, saya ini cuma orang seperti ini. Bagaimana bisa bersama Anda di akhirat? Saya tidak mau dipisahkan ya Rasulullah. Karena keluarnya kalimat itu langsung turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah keempat ayat ke-69 itu. Lihat kalimatnya. Ketika kalimat itu keluar, Allah yang menjawabnya. Menjamin ia bahwa ia akan bersama Rasulullah SAW. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, bukan أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.
Dan siapapun yang mau menaati Allah dan Rasulnya, cukup kamu taati Allah, taati Rasulnya, maka kamu akan diberikan nikmat oleh Allah seperti Allah memberikan nikmat pada orang-orang sebelumnya yang akan bersama orang-orang hebat di akhirat. Bersama siapa mereka? Minan nabiyyin, semua para nabi. Ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya jamak dari kata nabi, tapi jamaknya terbatas, jam'ul qillah. Makanya di surah Al-Anbiya tidak disebutkan semua kisah nabi, sebagian nabi. Tapi kalau disebutkan nabiyun, semua nabi. Ada orang yang di surga tetangganya para nabi, masya Allah. Surga biasa ditanya, akhi, di mana antum surganya? Di sini, masya Allah. Siapa tetangga antum? Depan ana, alim A, masya Allah. Perkenal dulu, soleh. Samping kanan ana, Ustadz B, antum juga kenal, iya, soleh. Samping kiri ana, Habib C, masya Allah, terkenal, soleh. Belakang D, masya Allah, semua disebutkan. Kalau antum di mana akhi surganya? Dia diam. Di mana? Di sini. Depan aneh Nabi Ibrahim. Masya Allah. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Musa. Samping kanan saya Nabi Muhammad SAW. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Wasyuhada wassalihin, bersama para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang jujur. Masya Allah. Jadi Anda bisa bayangkan, ayat turun karena kerinduan orang ini kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada Nabi. Dicintanya para sahabat. Kenapa mereka mencintai Nabi? Kita dapatkan jawabannya. Karena sungguh sifat sayang Nabi terhadap mereka. Ketaatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggetarkan pintu langit, mengetuk semua makhluk di muka bumi. Baik dari kalangan hewan, kalangan tumbuhan, yang batang kurma menangis karena tidak ingin kemudian berpisah dengan Nabi. Yang sekarang jadi mimbar Nabi di Masjid Nabawi itu. Teman-teman sekalian, sampai tumbuhan, sampai hewan, sampai kepada manusia biasa, sampai sahabat, sampai para Nabi dan Rasul, mereka begitu mencintai Nabi dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Maka siapa kita dibandingkan para Nabi dan Rasul dan para sahabat itu? Sehingga kita tidak mencintai Nabi SAW. Dari sini, disinilah kemudian kita penting bertanya, kalau saya ingin cintai Nabi, bagaimana caranya? Seperti sahabat mencintai Nabi. Disinilah bagian terakhir dari pembahasan kita. Ada kisaran 30 menit ke depan untuk kita coba turunkan. Kita turunkan ayat-ayat Qur'annya, bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Harapan kita mudah-mudahan dengan mengamalkan ayat-ayat ini, insya Allah di dunia kita mendapatkan rahmat seperti para sahabat mendapatinya, dan di akhirat kita bisa bersama Nabi SAW. InsyaAllah. Sampai jam berapa kita? Baik ya, nggak apa-apa sampai jam 11 insyaAllah ya, tidak masalah. Baik, saya turunkan dulu ayatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah. Satu. Cara mencintai Nabi kita keluarkan dulu ketentuan dari Allahnya. Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian Quran surah ke-59 ayat 7, detailnya ada di Quran surah ke-33 ayat 21. Cara mengamalkan ini semua banyak. Kaidah umumnya ada di Quran surah ke-51 ayat 56. Prakteknya adalah bentuk ritual. Quran surah kedua, ini gabungannya ayat 2 sampai 5. Tafsirannya kita turunkan Quran, contoh saja surah ke-17 ayat 78 di semalam. Tafsirnya Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya di Quran surah kedua ayat 238. Kemudian yang sunnahnya di Quran surah ke-17 ayat 79. Tafsirnya di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan 20. Amalan gabungannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Tafsir keduanya kita ambil Quran surah ke-15 ayat ke-9. Bacaannya di Quran surah ke-96 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian hafalannya ada di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian kita turunkan lagi. Malam selanjutnya kita temukan, hapus dulu ya.
Teruskan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaknya di Quran surah keempat ayat 34 yang wajib, yang sunnahnya ditemukan di Quran surah kedua ayat 215 paling kanan sebelah bawah. Kemudian amalan pahalanya Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kehati-hatiannya di Quran surah kedua ayat 264. Kalau naik wajib jadi zakat di Quran surah ke-9 ayat 103. Dikeluarkan pada 8 golongan Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kemudian surga yang bisa didapatkannya jika mengamalkan ini semua, yakin dengan akhirat. Quran surah keempat ayat ke-69. Di taman surga Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 15 saja. Amalannya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian surga seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133. Amalannya di ayat 134-nya. Yang surga biasa di Quran surah kedua ayat ke-25, posisi paling kanan sebelah atas. Cara mengamalkannya, ikuti ketentuan Nabi. Saya turunkan hadis riwayat amalan pertama Al-Bukhari nomor hadis 744, juga di hadis di riwayat Muslim redaksi yang sama nomor hadis 397 riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua kita bisa ambil di hadis riwayat Al-Bukhari lagi nomor hadis 2008 sampai 2010 riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian cara mengerjakannya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sunnahnya kita bisa ambil hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 414 riwayat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kemudian terturunkan lagi salat mutlak tambahannya di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1257 plus 1258 riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau ingin ditambahkan lagi, kembali ke hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kaitan dengan amalan Quran, turunkan nomor hadis 2910, 2915, 2920. Kemudian turunkan lagi, kalau mau ditambahkan kembali bisa ambil At-Tirmidzi lagi. Sudah saya masukkan ini. Ya, hadis riwayat Muslim yang terakhir. Nomor hadis 2010. Tafsir ini ada di Al-Bukhari. Di Kitabul Ilmi nomor hadis ke-71 posisi paling kiri sebelah atas riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi saya sebutkan nomor hadis 223 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kalau mau ingin dirangkum, silakan lihat di Sahih Muslim jilid yang pertama. Kita muqaddimah nomor hadis yang ke-8. Posisi paling kanan sebelah atas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau nggak punya kitabnya, cari Al-Arba'in hadis nomor kedua, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau mau sama, punya saya Syarah Imam An-Nawawi, warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis. Saya beli di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006. Harganya masih 450.000. Ini ya, cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oh iya, praktek sahabatnya saya turunkan. Di antara praktek sahabat yang dirangkum di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kita ambil satu aja untuk memudahkan. Baik. Teman-teman sekalian, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran membagi pada dua bagian. Ada cinta secara umum yang standar. Ada cinta yang diwujudkan dengan cara yang khusus, sesuai dengan anugerah yang Allah titipkan kepada kita semua. Dengan itulah kemudian cinta kita kepada Nabi dibuktikan. Kita ambil dulu kaidah umum, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak. Karena siapapun dengan kondisi ini, dia bisa mencintai Nabi dengan bekal semua ini. Karena ini berlaku bagi semua umumnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak. Baik, kita mulai pertama kali dengan Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas.
Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, kalau ada kata kul itu fi'il amr, kata perintah. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ini. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat perintah, ini artinya ada yang penting dalam informasi itu. Perintah, bukan sekedar informasi. Lihat, nanti ada ta'lim ya Ustadz Fulan, itu informasi. Tapi kalau hadiri ta'lim Ustadz Fulan, itu sudah perintah. Nah, kalau perintah dilekatkan kepada Allah, itu tandanya, maaf, bukan sekedar penting, tapi kita diminta untuk benar-benar bisa mewujudkannya. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian, maksudnya kita umatnya Nabi, serius mencintai Allah. Ingat, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran, Qul in tuhibbullaha, jika kalian mencintai Allah. Tapi ketika kalimat ini diselangi dengan kuntum, maka apa bedanya? Kalau kalimatnya hanya in tuhibbullaha tanpa kuntum, itu artinya umum saja, belum ada keseriusan. Tapi kalau kata kuntum ada di sana, menengahi dua kalimat in dengan kata tuhibbunallah, maka kalimatnya berubah arti menjadi serius sungguh-sungguh. Seakan-akan dikatakan jika kalian serius mencintai Allah. Ini bagi yang serius saja. Kalau anda nggak serius, nggak apa-apa, ayat ini bukan untuk anda. Jika anda serius mencintai Allah, maka buktikan dengan, lihat ini perintah Quran, fattabi'uni, ikuti semua petunjuk Nabi, ikuti Nabi. Perhatikan, ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mencintai Nabi yang disebutkan dengan sifat-sifat tadi. Saya ulang, bukan sekedar disebutkan mencintai Nabi dengan segala sifat tadi. Tapi ketika diperintahkan mengikuti Nabi, bukan sekedar wujud cinta kepada Nabi, tapi juga wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah. Dari mana taunya cinta Allah dilekatkan dengan cinta Nabi? Kita lihat. Ketika kita diperintahkan untuk taat mengikuti Nabi, maka selalu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Cek. May yuti'illaha war rasula. Setelah Allah, Rasul. Quran surah keempat ayat ke-69. May yuti'illaha war rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah, Rasul. Di setelah Allah, Rasul. Setelah Allah, Rasul. Seperti anda mencintai Rasul, seperti itulah anda mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tatkala anda mencintai Rasul, berarti anda sedang mencintai Allah. Tatkala anda mencintai Allah, berarti anda sedang mencintai Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Baik, awas, hati-hati, tapi jangan sampai anda berlebihan. Ingat, Allah itu Rabb kita, Rasul seorang manusia, ya, dia bukan Tuhan. Beliau adalah makhluk, beliau Nabi, beliau Rasul. Tapi saking mulianya, diangkat statusnya, saking dicintainya oleh Allah. Setiap disebutkan Allah, disebutkan kalimat Rasul. Ingin menunjukkan bahwa ada cinta Allah kepada Rasul. Begitu anda disebutkan mencintai Rasul, itu sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu disebutkan mencintai Allah, sama dengan mencintai Rasul. Nah, ayat ini ingin berbicara, kalau anda ingin mencintai Allah plus mencintai Rasul, maka satu, buktikan dengan ikuti tuntunannya. Fattabi'uni. Lihat, ada tabi'a yatba'u, ada atba'a yutbi'u, ada ittaba'a yattabi'u, itu beda. Kalau tabi'a yatba'u, ikut. Tapi motivasi ikutnya masih umum. Ya kalau pengen ikut, kalau enggak ya enggak. Jelas ya? Ini tabi'a yatba'u. Kalau atba'a yutbi'u, diikutkan. Tapi belum tentu dekat. Diikutkan. Ada yang motivasi, atba'a yutbi'u. Atba'a yutbi'u, mutbi', dia diikutkan, tapi belum tentu dekat keadaannya, mungkin nyusul di belakang gini. Tapi kalau ittaba didempetkan, ittaba yattabi'u, menggunakan tasydid, dilekatkan. Itu seakan-akan memberikan kesan kepada kita. Kalau anda ingin mengikuti Nabi SAW, jangan ada jarak antara anda dengan petunjuk Nabi. Dekatkan, dempetkan. Gak harus dipaksa orang, begitu ada tuntunan, ikuti. Dari mana taunya penafsiran itu semua? Ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat ke-7. Di ujung ayatnya lihat. Ayat pertama, mencintai Nabi sekaligus mencintai Allah, ikuti Nabi.
Kalimat ikutnya menggunakan kata ittaba, bukan atba'a, bukan tabi'a, tapi ittaba. Pakai tasdid, kemudian hamzah wasalnya nempel ke sini. Sehingga kalau disambungkan dengan huruf sebelumnya, ini bisa dihilangkan saking lekatnya, sakit lekatnya. Kalau ditambah fa pakai ini hamzah wasal, maka ini bisa tidak dibaca. Fattabi', fattabi'u, fattabi'u, fattabi', wattabi'. Saking lekatnya, seakan-akan kalau Anda ingin mengikuti Nabi, jangan ada jarak, lekatkan pada Nabi, lekatkan pada petunjuk Nabi. Jangan banyak berpikir lagi. Dari mana tafsiran ini semua? Lihat, ini baru kaidah bahasa. Ditafsir di Quran surah 59 ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu ma atakumur rasul. Dan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Saya tafsirkan yang ini dulu. Fakhudhu, pakai fa, kemudian khudhu. Pakai fa, lalu khudhu. Khudh itu tidak pernah disebutkan dalam ungkapan bahasa Arab kecuali menunjuk pada sesuatu yang mesti cepat direspon. Misal, ini mindil, di mana sapu tangan? Zik amamak, itu ada di depanmu. Khudh, ambil, maksudnya cepat, lakukan cepat. Karena itu ketika ada orang menunda-nunda zakat, diminta untuk segera ingatkan, cepat ambil, jangan sampai lama berpikir. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Kenapa pakai khudh? Supaya cepat keluarkan dari dia agar tidak jadi madarat dalam dirinya. Khudh. Lihat, ketika Allah mengungkapkan ada petunjuk dari Nabi, kalau Anda cinta Allah, cinta Rasul, pertama Anda mesti mau mengikuti tuntunan Nabi. Bagaimana caranya? Ambil cepat. Khudh. Seperti Anda ingin mengambil hal yang paling Anda sukai, demikian pula Anda mengambil petunjuk dari Nabi SAW. Cepat. Dan cepatnya, Allahu Akbar, menggunakan huruf ataf fa. Ada wawu, ada thumma, ada fa, itu beda. Kalau pakai wawu, itu ada jeda. Kalau thumma, jedanya agak panjang. Tapi kalau fa, harfu atfin bila hudud. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua hal tanpa jeda sedikit pun. Dakhala Muhammad Masjid Raya wa Ahmad. Muhammad masuk Masjid Raya, lalu Ahmad. Pakai wawu, Muhammad masuk, jeda sebentar, Ahmad masuk. Thumma Ahmad, Muhammad masuk setelah 30 menit, Ahmad masuk. Fa Ahmad, Muhammad masuk seketika, Ahmad masuk. Perhatikan, ketika kita diminta mengambil tuntunan Nabi menggunakan fa seketika. Nanti saya mohon Anda mungkin kelihatan sederhana ya, tapi nanti kalau baca Quran menemukan huruf-huruf ini Anda bisa praktekkan. Contoh aplikasi Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria bermohon dalam sholatnya, minta supaya dikaruniai keturunan. Setelah bermohon, lihat sholatnya belum selesai, masih berdiri. Berdiri itu qaim, masih sholat, yusalli. Baru selesai berdoa, begitu doa selesai langsung dikabulkan. Ayat 39-nya, fanadatul malaika, pakai fa untuk menunjuk antara cepatnya jawaban selepas beliau bermohon. Jadi begitu bermohon selesai, sholat belum selesai, jawaban langsung turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seketika turun jawaban padahal salatnya belum selesai. Teruskan sini. Ada tuntunan Nabi, Anda kalau baru dengar saja ini dari Nabi, cepat ambil. Sekalipun Anda belum mendalaminya, yang penting ambil dulu. Pahami dulu, kemudian setelah itu baru praktekkan. Paham? Sekarang pelan-pelan. Apa yang diambil dari Nabi? Lihat sini. Lawan dari man. Kalau man menunjuk pada orang, kalau ma menunjuk pada keadaan, benda, tuntunan atau aturan. Yang menunjuk pada semua tanpa batas. Lihat, semua yang dari Nabi tanpa batas. Jadi teman-teman mohon izin ya, Allah sudah menginformasikan ada tuntunan tanpa batas dari Nabi. Bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau Anda mendapati tuntunan dari Nabi, kata Quran, cepat ambil karena itu yang terbaik untuk kita. Jika Anda merasa cinta Allah, ambil. Anda merasa cinta Rasulullah, ambil. Tapi kalau Anda nggak merasa cinta Allah, tidak ingin mencintai Nabi, nggak apa-apa, terserah Anda. Makanya menggunakan kata ata. Ata yu'ti itaan. Ata itu dalam bahasa Arab, sesuatu yang diberikan tapi nggak maksa. Silakan aja. Makanya Nabi kan mengatakan, saya nggak minta upah pada Anda. Saya nggak minta apapun, saya nggak paksa, silakan. Kalau mau ambil, ambil. Tapi kata Quran, tawaran ini jangan sia-siakan, cepat ambil. Semua yang melekat pada Nabi, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Karena itu silakan Anda cek. Silakan Anda cek kalau tidak percaya.
tidak pernah ditemukan, hanya dalam Islam saja. Tidak pernah ditemukan dalam ketentuan yang lain, ajaran yang lain. Ada tuntunan bagi kehidupan kita 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Silahkan cek, cuma di Islam. Antum gak percaya silahkan. Minimal tuntunan itu melekat pada doa. Teman-teman mohon izin ya, kalau Anda berdoa itu bukan cuma sekedar bacaan, tapi ada tuntunan di situ terkait aktivitas yang kita lakukan. Saya mau tanya pada antum, bangun tidur ada doanya? Ada. Cuci tangan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Urusan ke toilet pun ada doanya? Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet kaki apa? Doa antara masuk dengan keluar beda. Masuk masjid kaki apa? Keluar kaki apa? Antara masuk dengan keluar beda. Mau duduk ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, mau kerja ada doanya, semua. Cek, ada tuntunannya. Silahkan. Semuanya. Jadi kalau antum menemukan dari Nabi, kata Allah, cepat ambil yang itu, karena itu yang terbaik untuk kita. Terbaik. Anda belajar di sekolah ada tuntunan, silahkan makan. Makan dengan tangan kanan, bagus. Tapi Nabi menambahkan, Al-Muwatta, karya Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Khudh biyaminika ma yalik sammillah. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, sebut nama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Lihat, sepanjang ada dari Nabi, itu yang terbaik. Bangun tidur. Kalau Nabi pernah ajarkan itu, saya orang pertama yang akan mengerjakannya. Tapi nggak ada. Silakan cek, nggak ada teman-teman sekalian. Dan semua itu indah. Makanya kaidah dalam Islam, ketika Anda mengerjakan semua dari Nabi ini, maka akan naik statusnya. Apa statusnya? Merubah pekerjaan kita menjadi ibadah. Ini saya akhirkan sebentar. Lihat, Quran surah 51 ayat 56. Ketika Anda mengerjakan tuntunan Nabi ini, selain dicintai Allah, dan bukti Anda cinta kepada Nabi, maka berubah status pekerjaan Anda, walaupun cuma dunia biasa, menjadi ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat kalimatnya. Bagaimana kata Al-Quran? Tidaklah saya ciptakan Anda, hei jin dan manusia, kecuali menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah. Bagaimana cara ibadah menjadi karena Allah? Lihat kalimat nabinya, ikut tuntunan Nabi. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling minimal, atau doa, atau tuntunan, fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin minum, lihat, kata di sekolah diajarkan anak Anda, kata di sekolah, ambil air dengan tangan kanan, minum ya pelan-pelan, minum. Kata Nabi, lihat, ambil dengan tangan kanan, yang paling dekat denganmu, ambil pelan-pelan, sebut nama Allah. Begitu Anda sebut nama Allah, bukan sekedar dicintai Allah, bukan sekedar mencintai Nabi, tapi seketika minumnya jadi ibadah. Apa faidahnya? Faidahnya ketika jadi ibadah ditulis pahalanya minimal 10 kebaikan, jadi bekal akhirat. Apa masalahnya? Masalahnya kalau Anda nggak sebut nama Allah, mohon maaf, ini gelas nggak akan ikut ke akhirat. Air tidak akan ikut ke akhirat. Sementara Anda kan tidak akan hidup selamanya di dunia. Saya mau tanya pada antum, siapa yang di antara antum yang akan hidup selamanya di dunia? Boleh angkat tangan. Kalimat singkatnya, siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Yakin meninggal? Kapan? Kalau antum tidak tahu kapan meninggal, kenapa antum tidak mempersiapkan dengan baik? Ayo cari bekal. Dan kita nggak bisa melilih, nggak bisa pilih, bisa acak gitu. Bisa antum duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan, bisa. Bisa. Ya bisa terjadi, kita nggak bisa pilih. Tapi teman-teman sekalian, yang paling menarik, lihat. Antum untuk dunia saja yang sementara, begitu luar biasa seriusnya. Berangkat gelap, pulang gelap, kursus, training, stadium general, seminar. Hanya untuk dunia. Begitu meninggal gak dibawa. Masya Allah, beli handphone, bagus. Tiba-tiba meninggal. Apa ikut ke alam kubur? Alam kubur aja gak ikut, apalagi akhirat. Saya belum pernah temukan. Mungkin di Makassar, silakan ada yang pengen bikin wasiat pada pasangannya. Kalau papa meninggal, mak, tolong nanti ini handphone paling halal supaya jadi saksi di akhirat. Tolong ikutkan ya ke alam kubur. Ikut dikuburkan. Kalau mama kangen, miss call aja. Gak akan dapat, sudah selesai. Jadi kalau dunia saja, antum begitu serius, dan ketika meninggal gak dibawa, maka yang jadi pertanyaan, di akhirat kan gak meninggal lagi. Antum akan hidup. Nah, bekal antum apa? Dunia aja yang sementara butuh bekal. Masa akhirat yang abadi gak ada bekalnya? Nah, bekal itulah yang disebut dengan ibadah. Antum punya handphone, bismillah, tulis status yang baik-baik.
Hari ini waktu sholat jam sekian. Hari ini hadis Nabi gini. Hari ini waktu ibadah sekian. Hari ini nasihat Al-Quran begini. Itu yang naik ke atas. Assalamualaikum, itu yang ditulis. Handphonenya nggak akan ikut. Bismillah. Minum. Airnya keluar lagi. Kalimatnya itu yang naik ke atas. Makanya demi Allah saya katakan, kalau ada pertanyaan, kenapa orang tidak beriman di akhirat masuk ke dalam neraka, padahal banyak berbuat baik saat di dunia. Masalah utamanya kata Quran, bekalnya beda. Quran surah ke-25 ayat 23. Lihat keadilan Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non muslim berbuat baik saat di dunia, maka sifat keadilan Allah akan membalas kebaikannya saat di dunia. Karena hukum dunia mengatakan, hukum dunia, baik di dunia, dibalas di dunia. Hukumnya masih dunia. Tapi hukum akhirat beda. Hukum akhirat pakai iman. Jadi ketika orang ini mengerjakan pekerjaan tanpa iman, non-muslim ada yang bangun jalan, ada yang kasih bantuan, ada yang perhatian, Allah balas saking adilnya, dibalas di dunia. Dia apresiasi oleh orang lain, dibanggakan oleh orang lain, dimudahkan urusannya. Tapi mohon maaf, ada juga yang mendoakan supaya dapat hidayah. Pilihan dia mau ikut atau tidak. Tapi ketika di akhirat, lihat adilnya Allah. Qadimna, kami segerakan balasan dunianya. Tapi di akhirat, maaf, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Debu. Kenapa jadi debu? Karena akhirat itu bekalnya bukan harta yang begini. Akhirat itu iman, ibadah. Jadi kalau Anda mengerjakan bantu orang tanpa iman, itu nggak jadi bekal akhirat, cuman dunia saja. Nggak ada poin naik ke atasnya. Dia cuman kurang 1 poin syahadat. Antum ujian ada 5 soal, harus lulus semuanya. Antum gagal 1 soal, antum berhasil tidak? Lulus tidak? Tidak. Antum ada ujian akhirat, ada 5 soal. Antum baik ke-4-nya, tapi syahadat tidak antum lakukan. Nggak bisa masuk ke atas. Itu kewajarannya. Jadi bekal akhirat beda dengan dunia. Kalau antum ditanya demikian, jawab. Bekal akhirat beda dengan dunia. Bekal akhirat itu iman. Makanya semua kalimat amal di Quran dimulai dengan iman. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sebelum amal, iman dulu. Salat dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya orang salat tanpa iman pun celaka. Celaka. Wailul lil musallin, celaka orang salat. Salat celaka, apalagi yang tidak salat. Siapa orang salat yang celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Lalai dari apa? Lalai dari imannya. Imannya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain, pengen dilihat. Alladzina hum yuraun. Fokus. Teman-teman sekalian, ketika Anda cinta pada Allah, cinta pada Rasul, ikuti sunnah Nabi, praktekkan ketentuan ibadah, bismillah minum, bismillah kenakan pakaian, bismillah berangkat, naik pahala jadi hitungan akhirat. Kalau tidak, lihat, jadi debu yang berterbangan. Bahasa Quran itu indah sekali. Kalau debunya nggak terbang, masih nempel, artinya masih ada masanya, bisa ditimbang. Ada bekal dia. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana nimbangnya? Allah ingin gambarkan nanti ada orang-orang menyesal di akhirat ketika amalnya jadi debu. Dilihat aja begini. Nggak ada timbangannya. Maaf kalau orang tidak beriman, tidak ibadah. Karena nggak ada iman. Ini antum beriman, nggak ibadah kan sayang. Makanya kata Quran itu setiap manusia punya potensi rugi. Kalau setiap waktunya tidak diisi dengan iman. Walas, demi waktu yang selalu dilalui. Asar itu bukan sore. Asar itu waktu yang terus kita lalui. Al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpeluang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang iman. Dimohon izin ya. Ini si fulan minum, si B minum. Yang ini muslim, ini muslim. Ini baca bismillah. Bismillah dia minum, yang ini tidak. Maka ini nggak ada bedanya dengan orang beriman. Yang tidak beriman. Tidak ada bedanya dengan yang tidak beriman. Rugi dia, nggak ada bekal akhirat. Maka jika Anda mengaku mencintai Nabi, maka mulai sekarang lihat petunjuk Nabi. Pecinta Nabi itu nggak akan keluar masjid dengan kaki kanannya, mustahil. Jangan terlampau soleh, keluar pakai kaki kiri. Kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Begitu pakai sendal, pecinta Nabi pasti kanan dulu, nggak akan yang kiri. Begitu dilepas pasti kiri dulu, kiri, nggak akan yang kanan. Begitu pakai pakaian pasti kanan dulu, nggak akan yang kiri. Pecinta Nabi, keluarkan semuanya. Nah, sekarang bagian akhirnya, ya Allah, kan tuntunan Nabi banyak. Saya mulai dari mana? Saya simpulkan dulu. Saya terlampau cepat? Tidak ya? Sedikit lambatkan, ini saya hapus. Lihat sini. Anda mencintai Nabi, otomatis mencintai Allah. Kalau ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Cara mengikutinya, ikuti semua tuntunannya.
Kalau bisa mengikuti semua tuntunan ini, kalimat pertama yang disebutkan oleh Allah, satu, maka semua pekerjaan jadi ibadah, jadi bekal akhirat. Kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni, dijaga dari berbuat kesalahan, dijaga dari dosa. Tahan ya, tahan sebentar untuk evaluasi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Anda mau mencintai Nabi, mau mengikuti tuntunan Nabi, kata Allah langsung, Allah akan cintai Anda. Kalau Allah sudah cinta, maka Dia akan diampuni dosanya, dijaga dari berbuat dosa. Ini meraih cinta Allah, diampuni dosanya. Ciri orang yang diampuni dosa, maka Allah akan menjaga dari ujung kepala sampai ujung kakinya supaya tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau antum tobat, minta diampuni dosa tapi masih mengulang dosa, itu tandanya tobatnya belum diterima, belum serius. Nah sekarang, ciri pengikut Nabi yang baik itu, cirinya kata Quran, ketika dia ikuti Nabi, maka salah satunya dia mendapat cinta Allah, tandanya dijaga dari berbuat dosa. Maka saya tanya pada antum nih, yang sering menyampaikan, saya ikut Nabi, saya ikut Nabi, saya ikut Nabi, talimnya seperti Nabi, sholatnya seperti Nabi. Saya tanya pada antum, berapa banyak antum sampai hari ini bisa menahan diri dari dosa? Jangan-jangan lisan antum masih banyak dengan dosanya. Antum mengatakan mengikuti Nabi tapi mencela orang lain yang belum bisa seperti antum. Cek. Antum mengatakan mengikuti Nabi tapi memandang remeh dengan pandangan antum kepada orang lain yang belum mungkin seperti antum. Antum mengaku mengikuti Nabi, tapi maaf, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain yang boleh jadi dia sedang belajar menjadi lebih baik. Mungkin antum dalam pandangan Allah tidak sebaik dia bahkan. Jadi kayak kebalikan. Makanya dari semalam saya katakan, jangan sampai ibadah antum baik tapi akhlak antum buruk. Lihat zaman Nabi itu, orang jahiliyah, terbelakang, kasar, pencela, pemukul, gak punya peradaban. Turun Quran, diajarkan oleh Nabi, mengikuti Nabi. Tiba-tiba yang paling kasar jadi paling lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, jadi paling tawadu, jadi paling dermawan. Jadi antum ikut Nabi, Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa akhlaknya beda? Sholatnya bagus tapi lisannya tidak, tangannya tidak, matanya tidak. Apa salahnya? Coba cek lagi. Ketika benar-benar jadi pecinta sejati Nabi SAW, antum akan menahan diri dari berbuat dosa karena Allah menjaga antum. Nah, kalau Anda belum dapatkan itu, maka bagaimana cara mendapatkannya secara total? Rahasianya ada di Quran surah ke-33 ayat 21. Dan di sini saya akan berakhir. Ini sebagai contoh saja yang ini. Saya punya waktu 7 menit lagi sampai jam 11. Boleh tambah sedikit ya? Sampai jam berapa? Boleh, silakan ya. Saya 11:04 pulang, antum silakan sampai jam 12 ya. Saya masih harus mengunjungi pesantren tahfidz Al-Quran. Bismillah. Nanti kalau lain waktu kesini lagi, antum bawa mushaf ya. Nanti satu saat kita belajar bagaimana cara menghafal Quran dari Al-Quran langsung. Itu cukup menarik, ya cukup menarik. Jadi ada Quran mengajarkan bagaimana Quran mesti dihafal. Jadi nanti antum nggak perlu bawa mushaf lagi. Ya, dan semua penghafal Quran pasti punya pengalaman serupa. Dan dari pengalaman itu dia bikin metode macam-macam. Sebetulnya asalnya sama, nanti dari Quran langsung. Ya, nanti insya Allah mushafnya sedang dalam akan proses cetak. Kalau sudah jadi nanti kita bawa, nanti kita bagikan. Antum bisa ambil satu-satu. Saya tidak suka jualan, nanti antum boleh ambil. Nanti kita belajar sama-sama ya. Sekarang banyak metode, tapi metode itu kembali kepada aturan Quran lagi. Kita nanti pelajari aturannya langsung. Ya, banyak pengalamannya nanti. Ada misalnya metode menghafal Quran semudah tersenyum. Pernah dengar itu? Antum sudah senyum-senyum, belum hafal juga misalnya kan? Itu bukan metodenya yang salah. Antum mungkin tidak sama pengalamannya dengan yang membuat. Ada metode menghafal Quran, ya, metode kecap, metode macam-macam. Asalnya kembali kepada metode Qurannya langsung. Nanti kita lihat. Ya. Untuk sementara, sesuaikan dulu. Lihat mushafnya atau aplikasinya. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tuliskan begini, hamzahnya saya tuliskan hamzah wasal. Uswat hasanah. Baik, saya kotak dia dua ini. Perhatikan cara memahaminya. Teman-teman, ada uswah, ada qudwah, itu beda. Kalau qudwah, keteladanan yang terbatas. Tapi kalau uswah, keteladanan yang meluas. Jadi kalau Anda belajar dari si fulan A, orang baik, kemudian kebaikan itu melekat kepada Anda, maka Anda pun akan jadi teladan lagi.
Kemudian Anda mengajarkan pada yang lain jadi teladan lagi. Demikian seterusnya. Maka itu disebut dengan uswah. Kata Quran, keistimewaan mengikuti Nabi itu, kalau Anda ikuti Nabi, maka bukan cuma Nabi yang jadi teladan, Anda pun akan jadi teladan. Gak percaya silahkan. Abu Bakar mengikuti Nabi, Abu Bakar jadi teladan. Utsman ikuti Nabi, Utsman jadi teladan. Diterima Arqam bin Abi Arqam, Arqam jadi teladan. Diikuti setelahnya. Silakan pastikan. Imam Abu Hanifah lahir 105, wafat 150 Hijrah. Mengikuti tuntunan Nabi jadi teladan. Ada muridnya Abu Yusuf, ada Muhammad. Imam Malik, ya, lahir tahun 96 Hijrah. Apa yang terjadi? Diikuti Nabi jadi teladan. Muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijrah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ikut petunjuk Nabi jadi teladan. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijrah. Diikuti jadi teladan. Sampai turunannya ke kini sekarang. Semua jadi teladan semua. Urutan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, teruskan, turunkan. Ya, dari mulai yang paling dekat, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kekinian ke sini misalnya ada lagi ya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, sebelumnya ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Shalih bin Fauzan, seluruhnya jadi teladan. Jadi nasabnya Imam Asy-Syafi'i silakan. Ada lagi, ada Imam Ar-Rafi, sampai ke masanya kekinian, ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, ada Syekh Ramadan Al-Buti, ada Syekhul Azhar sampai sekarang, ya Syekh Sya'rawi, dan seterusnya jadi teladan semua. Dari mazhab Imam Malik sampai ke Syekh Ar-Rabiti yang di Libya. Syekh Ar-Rabiti itu matanya buta, tapi Masya Allah hatinya tajam. Butanya karena baca kitab. Baca kitab. Tapi beliau sampai tahu letak-letaknya kitab. Halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, itu Syekh Ar-Rabiti. Ya, orang baca kitab sampai buta. Antum masih sehat, baca apa? Hati-hati. Jangan-jangan beliau ditutup matanya supaya nggak banyak maksiat. Mata kita terbuka, bekal belum cukup, yang baik-baik, maksiat sudah banyak, hati-hati. Di semua turunan ada. Jadi Abu Hanifah turun sampai Syekh Ad-Dahlawi yang ada di Asia Selatan, India, Pakistan. Semua ada semua. Jadi ketika Anda mengikuti tuntunan Nabi, jadi teladan. Kalau nggak percaya silahkan. Anda praktekkan aja senyumnya Nabi, setelah itu praktekkan. Tawadhu'nya Nabi, praktekkan. Demi Allah saya katakan, Anda akan jadi teladan, minimal di keluarga Anda. Silahkan cek. Itu uswah namanya. Hasanah, kebaikan yang menghasilkan pahala. Ini bukan cuma baik, tapi ada pahalanya. Antum senyum setelah belajar tentang senyumnya Nabi. Begitu senyum, bukan cuma baik senyumnya, tapi dituliskan pahalanya seketika 10 kebaikan. Antum jalan, hasil belajar dari Nabi. Begitu jalan, dituliskan pahala. Setiap jalan ada pahala. Pahala. Makanya kata hasanah, ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu akan dilekatkan antara dunia dengan akhiratnya. Silahkan cek Al-Baqarah ayat 201. 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Ketika disebutkan hasanah, dunia ikut, akhirat ikut. Doa paling favorit, antum hafal ini. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dunia dapat, akhirat dapat. Doa apa itu? Sapu jagat. Luar biasa. Cuma antum yang paham istilahnya. Nah, sekarang lihat ini. Saya tutup yang ini. Saya mulai dengan yang ini. Demikian cara mengikuti Nabi kalau ingin jadi teladan dalam kehidupan. Ini bisa dibaca dengan dua cara. Riwayat Hafiz dari Asim dibaca dengan dhammah uswah. Riwayat Warsh Qalun dari Nafi'. Imam Nafi' itu imam luar biasa. Tinggalnya di Madinah, Nafi' al-Madani. Orangnya hitam, tinggi, bibirnya tebal. Maaf, pendengarannya terganggu. Tapi ini beliau ini ahli Quran, ditunjukkan oleh Allah, tidak mengurangi hal ini kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa melihat kesalahan orang baca Quran hanya dengan gerakan bibirnya saja. Dan kalau beliau bicara keluar bau harum di lisannya. Imam Nafi'. Tayyib, dalam riwayat Nafi' bisa dibaca dengan kasrah i. Jadi ayat ini bisa dibaca dengan uswah, bisa dibaca dengan iswah. Perhatikan. Ini indahnya ya. Saya tuh sangat cinta dengan Al-Quran. Saya senang tafsir. Sebelum keluar pun saya lebih senang kepada tafsir dan Quran. Ya, kami ambil Quran di Al-Azhar dari Syekh Tantawi Jauhari. Karena itu saya mengambil bahasa Arab untuk mendalami bahasa Al-Quran. Demi Allah saya katakan, selama kami belajar, sependek pengetahuan kami, tidak pernah menemukan bacaan kecuali yang paling indah bacaan Quran. Karena jangankan setiap hurufnya, setiap harokatnya ada maknanya. Setiap harokat. Lihat sini. Ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Ada U, ada I. Kalau dibaca U, harokatnya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas bahasa Arabnya rofa. Tinggi. Dalam ilmu nahu disebut dengan i'rab. Rofa. Di atas. Tinggi. Tinggi.
Tandanya apa? Fathah atau kasrah? Dhammah. Dhammah, ini dhammah ya. Kalau fathah begini di atas, kasrah begini di bawah. Kalau ini dhammah, tuliskan. Apa artinya dhammah? Kumpul, banyak. Dhamma yadhummu, in dhamma yandhummu, dhamma, berkumpul. Makanya dibacanya ketika mulut Anda berkumpul di dalam. Kumpul, semua berkumpul. Dhamma. Artinya banyak berkumpul. Sedangkan yang ini, apa namanya? Di atas di bawah? Bawah tuh khafad, rendah. Khafad, rendah. Kalau rendah itu biasanya yang kecil yang besar. Kecil, makanya dibaca dengan kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. Kasrah jujaj, kaca pecah. Ketika pecah melahirkan pecahan-pecahan yang kecil, rendah, kecil, tipis. Makanya dibacanya kasrah tipis. Perempuan ketika keluar suaranya tipis untuk menunjukkan kelembutannya. Laki-laki anta, perempuan anti. Laki-laki ka, perempuan ki. Laki-laki jazakallah, perempuan jazakillah. Awas akhwat di bawah ya, jangan salah ya. Saya pernah pengajian, saya masih pakai kacamata, pakai peci, pakai batik. Begitu selesai, ada seorang datang dari kalangan akhwat mengatakan, Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakillah khair. Masya Allah. Seperti saya pakai peci, kenapa jazakillah? Jazakallah kak. Biasanya i. Makanya suaranya halus, lembut. Gitu kan? Taib, antum nanti kalau malam-malam nih di Makassar, jam 2, jam 3 sedang keluar, tiba-tiba di bawah pohon kelapa itu ada suara. Antum gak usah takut, tunjuk kasroh ya. Sekarang lihat teman-teman. Perhatikan. Kenapa bisa dibaca dengan dua harakat, dhammah, kasrah? Keteladanan pada Nabi itu bisa antum mulai dari yang bisa sanggup antum ikuti, mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Jangan langsung pada yang tinggi-tinggi dulu, dhammah. Karena keteladanan pada Nabi ini yang tinggi-tinggi banyak. Sholatnya kalau mau silahkan ikuti. Tadi 1 rakaat 5 juz 4 halaman, kalau pengen silahkan. Tinggi levelnya. Bacaan Qurannya silahkan kalau mau diikuti. Bagusnya, nyamannya, enaknya. Infaknya silahkan praktekkan, kurban 100 ekor unta. Tinggi, kumpul, levelnya luar biasa. Kalau belum sampai pada yang ini, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jalannya, ketika dipanggil Muhammad, Masya Allah, nengok seluruhnya. Assalamualaikum. Apa yang bisa dibantu? Senyumnya. Ya, Pak Husain. Itu belum. Semua yang kecil-kecil. Menjabatnya, senyumannya, kebaikannya, ini. Kalau Anda ingin teladani Nabi Muhammad SAW, Anda bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu tahapannya, sampai yang besar-besar. Termasuk itu pun kalau ingin mencoba menerapkan dalam ibadah ritual. Misal, tahajud. Nabi biasanya kalau tidak 11, 13 rakaat. Demikian hadis-hadis yang sampai. Ya, ada yang kemudian melukiskan banyak daripada itu. Tapi ketika Nabi meminta sahabatnya untuk mulai tahajud, terkhusus pada yang belum pernah tahajud, Nabi tidak pernah menyebutkan 11. Lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 749. Ketika Nabi menyampaikan dan direkam oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar masih kecil pada saat itu, sahabat junior. Akan memulai tahajud. Bagaimana diajarkan oleh Nabi? Bukan 11. Kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Ayo yang biasa salat malam, yang belum biasa salat malam, bangun, tapi jangan paksakan 11 dulu. Mulai 2 rakaat dulu. Kalau sudah nikmat, tambah lagi 2 rakaat. Sudah nikmat, tambah lagi 2 rakaat. Jadi jangan dipaksa dulu. Dosa kita banyak ya? Iya Pak. Yuk malam kita perbaiki diri, kita tahajud ya. Masya Allah. Kalau bisa seperti Nabi langsung 11 rakaat. Masya Allah. Sudah bangun subuh kesiangan, besoknya nggak tahajud lagi. 2 dulu. Wa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir rakatan wahidah. Kalau kemudian khawatir fajar akan tiba, baru 2 rakaat sudah menjelang fajar. Bangunnya pun menjelang fajar, 2 rakaat dulu. Setelah itu tutup 1 rakaat. Sudah nikmat, besoknya 4, tutup witir 1. Nikmat, besoknya kemudian 6, 8, 10 sampai dengan 11-nya, 13-nya. Kalau mau tambah silakan. Ada yang 23 rakaat, ada yang di Madinah sampai 39, ada yang 40 lebih rakaat, silakan. Sesuai dengan kenikmatannya. Tapi Masya Allah, mulai dengan pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Itu indah. Ya, saya tadi malam kisahkan tuh yang di Bekasi itu. Saya ngimamin sholat khusuf. Masya Allah, di Bekasi.
pecinta sunnah Nabi, komunitas pecinta sunnah Nabi. Begitu saya sampaikan kita akan sholat khusuf gerhana, ini pahalanya jarang-jarang, dan jarang-jarang setiap waktu ada spot seperti ini. Apakah kita sesuai dengan sunnah Nabi, atau kita mirip-mirip dulu? Ustaz, persis seperti Nabi. Masya Allah, baik. Saya izin menyampaikan dulu informasi supaya benar ibadahnya. Ini sholat, 2 ruku, 2 sujud. Dibaca ayat, ruku, bangun, baca ayat lagi. Nanti kalau ingin seperti Nabi, mohon izin, bacaan pertama Al-Baqarah sampai selesai. Bacaan kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbihisma rabbikal a'la. Saya tidak tanya lagi, langsung semua angkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Antum baca Quran pelan-pelan, jangan ingin semua dulu. Sebagian, naik. Sampai mendapatkan kenikmatannya, baru kemudian antum bisa maksimalkan. Nah, untuk menutup ini, kemana saya bisa lihat referensinya? Kalau nggak ada referensi, bagaimana saya bisa mulai? Alhamdulillah antum dikaruniai guru-guru tuh Masya Allah di Makassar. Ya, saya dapat informasi sambil jalan tadi ya. Jangan antum pilih. Ingat aturan Quran itu bukan yang lulus di tempat A, lulus tempat B. Yang gelarnya LC, MA, doktor, bukan itu. Aturan Qurannya yang bisa mendekatkan antum dengan Allah, mendekatkan antum dengan Nabi. Mungkin antum punya guru-guru yang barangkali dengan izin Allah, dia nggak keluar. Dia mungkin cuma di dalam sekolahnya, bahkan ada yang tidak sekolah, tapi Allah berikan karunia ilmu yang sangat dalam pada dirinya. Ambil. Jangan juga fokus dengan saya. Ada guru lain yang lebih baik. Saya banyak kekurangannya, yang kurang dari saya ambil dari yang lain. Sampaikan, sinergikan, insya Allah antum mendapatkan wawasan yang lebih daripada itu. Tapi saya berikan satu referensi yang sangat indah. Semua yang dari Nabi itu pernah dikumpulkan oleh para ulama setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, sahabat mengajar. Sahabat wafat, tabi'in muncul. Tabi'in inilah yang kemudian menuliskan ajaran-ajaran Nabi, dikumpulkan di kitab mereka. Jadilah kemudian kitab yang kemudian disematkan nama oleh para ulama dengan kitab hadis itu. Di kitab hadis itu bukan bacaan biasa. Ayo ngaji hadis, ayo baca aja, bukan. Kitab hadis itu kitab petunjuk kehidupan dari Nabi. Ayo, kitab hadis yang paling populer yang antum hafalkan, apa namanya? Kalau Bulughul Maram itu bukan kitab hadis. Bulughul Maram itu kitab Mukhtaratul Hadis, kitab hadis pilihan. Diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dipilih dari Sahih Al-Bukhari, dipilih oleh beliau. Terkait dengan masalah fikih saja dikeluarkan supaya orang kalau mau belajar fikih tidak harus buka semua kitabnya, ambil bagian-bagian fikih, baca di sini. Bulugh kalau ingin sampai maram pada harapan belajar fikih dengan baik, cukup baca kitab saya ini. Nggak tebal-tebal, cuma 1 jilid. Syarahnya Subulus Salam dikarang oleh Imam As-San'ani. Itu namanya Mukhtaratul Ahadis, kitab hadis-hadis pilihan. Riyadhus Shalihin 1896 hadis, kitab hadis pilihan. Al-Arba'in 42 hadis, kitab hadis pilihan. Kalau disebutkan kitab hadis, itu bukan kitab-kitab pilihan yang sumber utama referensi hadis. Contohnya apa? Sahih? Bukan. Nggak ada namanya Sahih Al-Bukhari. Itu singkatan. Sahih hadis tidak ada, jangan ngarang. Kalau tidak tahu katakan Wallahu a'lam. Tayyib. Sahih Al-Bukhari itu singkatan, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ayo ulangi. Karena sulit orang mengucapkan yang panjang, dia singkat Sahih Al-Bukhari. Saya bacakan panjang bukan ingin sampaikan saya hafal, bukan. Na'udzubillah. Saya ingin tunjukkan ternyata para imam hadis itu kalau mereka mengarang kitabnya, kasih judulnya, judul itu ada maknanya. Jadi kalau anda mengaji kitab jangan langsung ke isinya, bahas dulu judulnya. Kenapa disebut Subulus Salam, kenapa disebut Fathul Bari, kenapa disebut Bulughul Maram, kenapa disebut Al-Arba'in, ada maknanya. Kata Al-Bukhari Al-Jami', kitab saya ini berisi tuntunan yang sangat komprehensif, luas. Jadi ada jenis pertama kitab hadis namanya Jami', luas, banyak bahasannya. As-Sahih, isinya semua sahih. Saya sudah cari, pastikan. Musnad, sumbernya bukan dari saya, tapi tersambung sampai ke Nabi. Ini keterangan Nabi ini. Al-Mukhtasar, isinya tidak bertele-tele, singkat. Nah ini intinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi kitab ini semua kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya, wa ayyami dan kegiatannya 24 jam. Jadi kalau antum ingin memulai kegiatan Nabi, ingin ikuti ketentuan Nabi, apa yang Nabi kerjakan selama 24 jam, apa sunnah-sunnahnya, antum lihatlah kitab yang antum singkat dengan nama Sahih Al-Bukhari, berisi 97 pembahasan.
Dibagi. Bagian pertama Kitabul Iman, tentang iman. Ada 57 hadis. Antum sering bertanya, iman saya kadang naik, kadang turun. Kayak lift, naik, turun. Kalau lagi semangat, naik. Kalau lagi nggak semangat, turun. Antum ingin naikkan, nggak turun-turun. Bagaimana caranya? Baca kitab Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama Kitabul Iman, 57 hadis. Nabi memberi rumus di sini. Bagaimana caranya iman antum naik, nggak turun-turun. Paham? Antum ingin belajar. Bagaimana belajar ala Nabi? Keluarkan bagian kedua. Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi, kitab tentang belajar. Demi Allah saya katakan, ketika antum belajar tuntunan ini, maka akan lahir orang-orang yang cepat ingatannya, sulit lupanya, cepat menangkap pengetahuannya, lahir inovasi baru, maka lahirlah orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi malam. Kalau dia ahli agama, nggak akan nanggung. Kalau dia ahli ilmu, tidak akan nanggung. Semua karyanya abadi. Sukses. Imam An-Nawawi mengeluarkan dari sini, keluar kitab At-Tibyan. Saya mengambil dari sini sebagian. Saya keluarkan, namanya Al-Majmu'. Saya menulis satu kitab khusus, namanya Al-Majmu'. Bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Ya, nanti kalau ada stoknya, mudah-mudahan bisa dicetak lagi, kita bagikan. Antum boleh ambil satu-satu insya Allah. Ya, kalau mau cepat ke Bekasi. Ya. Antum pengusaha, ayo yang pengusaha, pebisnis. Makassar dikenal dengan orang-orang yang suka berniaga. Ya, ada Bugisnya, ada Torajanya. Itu kalau itu kita sebutkan yang lain-lainnya lah ya. Suku-suku yang baik-baik yang menyebar. Sampai saya ke Melbourne kemarin. Waktu di Melbourne, saya masuk ke Islamic Museum. Saya lihat, Masya Allah, ternyata antum punya kabar gembira. Yang bawa Islam sampai ke Australia, itu orang Makassar. Yang bawa Islam sampai ke Afrika Selatan, itu orang Makassar. Allahu Akbar. Dulu orang sampai keluar. Antum jangan cuma banggakan jadi cerita. Antum harus jadi generasi penerus setelahnya. Bagaimana caranya? Ayo lihat. Dulu orang pedagang sambil dakwah. Antum dagang cuma cari keuntungan aja. Dulu ada namanya Abu Darda. Bahkan diikuti kemudian oleh Tamim Ad-Dari. Itu pebisnis. Masuk Islam jadi tawadhu. Dulu cari peluang, cari proyek. Setelah masuk Islam, beliau menginisiasi dagang pertama di dekat masjid. Antum kan kalau ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, suka ada toko-toko kan? Dulu sahabat Nabi yang memulai, itu Abu Darda. Dimulai oleh beliau. Bikin toko dekat masjid. Apa tujuannya? Bukan nyari jamaah yang banyak masjid. Beliau fikirkan supaya saya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu waktu sholat tiba, tutup, berangkat ke masjid. Duha tiba, ke masjid, balik lagi. Hartanya dapat, ibadah dapat. Antum ikut sunnah Nabi. Begitu ikut taklim, sambil jualan. Yang disasar bukan taklimnya, yang disasar banyak jamaahnya. Keuntungan dapat ini, dapat itu, tapi manfaatnya nggak ada. Kembalikan. Maka saya sarankan, mohon izin ya, kenapa teman-teman yang muslim yang pengusaha tidak mengeluarkan tuntunan ini? Antum kumpul bareng-bareng, sinergi. Lalu keluarkan tuntunan ini, Kitabut Tijarah, Kitabul Buyu', bimbingan bisnis dari Nabi, bisnis dari Nabi. Masya Allah. Cari ustadznya yang baik, undang oleh antum, berikan pencerahan, sampaikan sampai paham hukumnya, terapkan oleh antum semua. Demi Allah saya katakan akan muncul generasi terbaik seperti yang dulu-dulu. Uthman, bisnis, tapi ketika belajar teori bisnis ini, asetnya sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf, bisnis, tapi ketika belajar dari sini, Allahu Akbar, modalnya cuma pakaian. Berangkat ke Madinah. Dipraktikkan teori Nabi. 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. Setahun kapaknya terbuat dari emas. Dalam setahun. Kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Orang paling kaya sekarang Bill Gates namanya. Asetnya 1.300 triliun. Silahkan tanyakan. Belum tentu punya kapak. Kenapa antum gak boleh? Antum pelajar keluarkan. Pengusaha keluarkan. Diplomat keluarkan. Silahkan. Kitabul Imarah. Bab membentuk pemerintahan yang baik. Apa posisi antum? Ambil nilainya. Tahu nggak siapa yang mempraktekkan ini sekarang? Orang Yahudi yang banyak ambil. Cuma mereka nggak pernah sebutkan dari Islam. Mereka yakin dengan hadis itu. Sampai hadis-hadis tentang kiamat pun mereka praktekkan. Mereka tanam pohon korkot, tanam pohon korkot, tanam. Yang mempraktekkan masakan kesukaan Nabi siapa? Yahudi. Terus mereka infokan, keluar mereka tutup. Makanan kesukaan Nabi mereka ambil. Buah kesukaan Nabi mereka ambil. Cara Nabi belajar mereka ambil. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi baiknya Islam seseorang, tinggalkan yang tidak penting. Anak-anak mereka itu nggak boleh nonton, nggak boleh ini itu. Dari sejak kecil belajar yang baik-baik aja. Dari mana ngambilnya? Ini orang lain ngambil, kita cuma dibaca, nggak dipraktekkan. Cara belajar kita tuh mesti ditata lagi. Ayo kembalikan, bawa, ambil, praktekkan. Jadi seperti ini. Dulu orang tua kita masih begini belajarnya. Silakan cek. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Tuh kenal lagi. Antum kenal di mana? Ya Gus Salim, diplomat muslim, ahli Quran, paham hadis, berjenggot pula, pakai sarung,
hafal 14 bahasa. Saya tanya pada teman-teman yang diplomat sekarang, berapa di antara antum yang hafal 14 bahasa? Seorang poligot. Tapi Masya Allah, luar biasa. Bangga dengan keislamannya. Biasa saja beliau berjanggut dan sebagainya, diikuti petunjuk Nabi, hafal. Antum silakan cek, itu ada kisahnya. Ya, Zaid itu sahabat Nabi, menguasai bahasa Suryani cuma 17 malam. Mengikuti petunjuk Nabi, hafal bahasa Suryani 17 malam. Antum bayangkan, antum diikuti kayak Abu Salim 14 bahasa. Percaya diri, tampil luar biasa. Kemudian pidato dalam mimbar internasional itu, tiba-tiba ketika akan naik, diplomat lain sebagian mengolok-olok, karena melihat beliau berjanggut. Apa marah? Tidak, karena paham Quran. Wal kadhiminal ghaidha. Orang hebat takwa itu dia sanggup menahan amarahnya. Quran surah 3 ayat 134. Naik ke atas mimbar, dengan hebatnya elegan beliau katakan, tuan-tuan sekalian, seperti Anda ketahui, saya dikaruniai oleh Allah Tuhan kita semua dengan menguasai bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya akan pahamkan. Maka saya mohon maaf bagi kalangan para kambing yang hadir dalam rapat yang mulia ini. Untuk bisa menahan diri sebentar, saya akan terangkan dalam bahasa manusia. Selesai itu saya terangkan dalam bahasa kambing. Semuanya dia muka merah padam, tunduk kepalanya elegan. Kayak aja Abu Salim. Diikuti ini, berhasil. Oh, kalau saya cerita panjang lah, sampai jadi NKRI pun karena ini semua. Kumpul ulama-ulama kita tuh. Silakan antum cek, lihat lagi, belajar lagi, perhatikan lagi. Halaman 148 dari buku yang tadi saya sebutkan. 5 orang ulama kumpul di Tanah Abang di Krukut. Ada Habib Abdurrahman, ada Habib Syehan. Ya, semuanya kumpul di situ, kumpul memikirkan kenapa kita nggak pernah bisa mengalahkan Belanda. Itu pada harinya hari Senin Kliwon tanggal 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadil Ula. Di situ salah di bukunya, tertulis 13 Jumadil Awal. Harusnya Jumadil Ula 1323 Hijriah. Kumpul memikirkan. Sampai diundang guru langsung dari Timur Tengah, asalnya dari Sudan, belajar di Mekah, namanya Syekh Ahmad Surkati. Datang 6 tahun setelahnya, tahun 1911. Begitu datang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Datang yang dari Solo, Kiai Haji Samanhudi, di tahun yang sama. Ya, di Surabaya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Semua dengan semua keahlian masing-masing. Di Surabaya diajarkan tentang pemikiran politik, bagaimana retorika, di antara muridnya Insinyur Soekarno. Yang di Solo para pengusaha mendirikan Syarikat Dagang Islam. Dikumpulkan sinergi, dipelajari ini semua, disupport untuk kemerdekaan. Dulu 300 tahun gak jadi Indonesia. Setelah ini terjadi 30 tahun. Cuman 34 tahun jadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Apakah proklamasinya di jalan? Bukan. Coba lihat lagi gambarnya. Ada tenda, belakangnya rumah. Nomor 56 menunjuk kepada alamat satu tempat. Tempat siapa itu? Tempat seorang muslim yang mewakafkan rumahnya, seperti Arqam bin Abi Arqam mewakafkan rumahnya untuk Nabi. Diwakafkan, nama orangnya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Insinyur Soekarno itu beliau sedang lemah karena baru diamankan dari Rengas Dengklok. Diberikan madu oleh beliau, madu Yaman. Berdoa semua orang kepada Allah Subhanahu wa taala, lancar proklamasi. Di situ negara memberikan ucapan terima kasih. Kadang Insinyur Soekarno mengunjungi beliau di Bogor. Datang dengan isinya Hartini, kadang-kadang di Solo, ya kadang beliau ke Jawa Tengah, pakai mobilnya, nggak mau pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Faraj bin Marta. Saya masih mendapatkan salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia pada keluarga besar beliau, orang Islam. Makanya negara pun mengakui peran agama, negara mengakui, silakan. Dasar negara kita apa? Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa? Lihat di batang tubuh undang-undang. Lihat di pasal 29 ayat 1 sampai dengan 2. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diakui. Panglima tertinggi, panglima besar. Siapa yang memimpin perang gerilya? Dari kalangan TNI. Siapa panglima besarnya? Jenderal Sudirman. Saat itu sudah ada Mr. Kasvan Singandimejo. Sudah ada batalion yang lainnya. Tapi kenapa ditunjuk Jenderal Sudirman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Paru-paru cuma sebelah. Seorang guru di Muhammadiyah, guru SD, seorang pengajar, Allahu Akbar, karena dekatnya dengan Allah, zikirnya, wiridnya, dekatnya, ditunjuk, berhasil dipertahankan. Ini. Kalau bukan mendekat kepada Allah, mustahil. Kita mesti mulai. Di kita itu ada sesuatu yang keliru ini. Ada yang harus diluruskan. Teman-teman mesti bangkit. Ayo kita bangun negara kita dalam kebaikan. Berikan kontribusi yang terbaik. Angkat dari kemiskinan, angkat dari keterpurukan. Bagaimana caranya? Praktekkan tuntunan Nabi. Tunjukkan pada dunia. Mulai dari Makassar. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada Nusantara, tunjukkan pada Indonesia. Orang Makassar bisa menunjukkan bahwa kita mesti bangkit dari keterpurukan. Mulai dengan ini semua.
Hadirkan yang baik-baik. Saya suka lihat tuh pelajaran sejarah kita kadang-kadang banyak yang tidak tepat. Antum pernah lihat uang 1000? Uang 1000 dulu ya. Ada gambar siapa di situ? Gambar antum mustahil, nggak mungkin ya. Gambar siapa? Kapiten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matulesi. Itu sudah salah. Bukan Thomas. Nama aslinya Ahmad. Ahmad Lucy. Siapa yang merubah nama jadi Thomas? Kalau disebutkan Thomas, yang terbayang apa? Oh, jangan jauh-jauh ke situ dulu. Thomas itu bisa mobil-mobilan, kereta-keretaan, badminton, kan? Baik. Dan biasanya umumnya bukan Muslim. Tapi kalau disebutkan Ahmad, sudah ketahuan. Namanya Ahmad. Ahmad Lucy. Seorang kiai di pesantren. Punya banyak murid. Berjuang sampai jadi pahlawan nasional. Tiba-tiba jadi Thomas. Dari Maluku, makanya disebut Maluku. Dari Jaziratul Muluk. Jamak dari Malik, Muluk, yang banyak kesultanan kerajaan. Karena di sana ada bacaan, Tidore, Ternate, dan sebagainya. Nyambung dengan Bone ke sini, nyambung dengan Goa ke sini. Ketika datang Portugis 1511, lewat Selat Malaka, setelah terjadi perjanjian Tordesillas di Spanyol, tahun 1492, dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ada yang ke timur Portugis, ada yang ke selat, ada yang ke barat, ya Spanyol. Datang mereka. Ya padahal di sana itu Muslim, asalnya Muslim semua, Muslim. Sampai ke Papua dan sebagainya, sampai ke ujungnya, sampai ke Acehnya, sampai ke sana ada Samudra Pasai dan sebagainya. Nah, kita mesti lihat ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Bukan karena Muslim atau yang lain, kita hormati kepercayaan yang lain, silahkan. Jangan paksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Silahkan kita hormati. Cara menghormatinya masing-masing ibadah. Silahkan masing-masing. Ya. Dan tampil dengan seadanya, silahkan. Indonesia itu kaya budaya, kaya keragaman. Mau pakai batik, silahkan. Pakai gamis, boleh, silahkan. Pangeran Diponegoro pakai gamis. Imam Bonjol pakai gamis. Lihat, ketika disebutkan oleh negara diakui pahlawan nasional, bukan pahlawan Arab. Di gamis tidak harus identik dengan Arab, gamis identik dengan nasional. Batik identik dengan nasional, silahkan. Silahkan pakai, silahkan kenakan. Tapi bangun ketakwaan antum kepada Allah dengan cara ikuti Nabi. Itu bagus. Nggak usah ramai meributkan sesuatu. Oh, kita punya ciri khas. Indonesia itu batik. Masya Allah, silahkan. Sampai meninggal kain kafannya batik, boleh. Jangan ke Arab-Araban, jangan selalu korma. Ayo silahkan buka pakai jengkol. Ya tidak harus begitu. Korma makan silahkan. Kita itu banyak semua. Mau pakai rambutan, durian, nggak ada masalah. Tapi cara makannya ikuti Nabi. Cara menikmatinya ikuti Nabi. Maka kalau kita sudah semua seperti itu, Masya Allah, korupsi nggak akan ada. Karena pengikut Nabi itu jangankan korupsi. Mohon maaf, mencela aja nggak bisa. Maksiat aja nggak bisa. Jangankan mau bunuh orang, mencela orang aja nggak bisa. Takut dia. Ayatnya muncul. Kalau bunuh orang, resikonya neraka jahanam. Kalau bicarakan keburukan orang, resikonya makan bangkai. Ini mustahil. Aman negara ini kalau nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan. Siap insya Allah? Jadi tolong bantu ya, bantu kepolisian, bantu tentara, bantu semuanya untuk menghadirkan tuntunan ini supaya tenang kehidupan. Tugas mereka ringan. Bantu bagian ekonomi dengan cara menerapkan hukum-hukum ini. Ya, jauhi riba, jauhi yang tidak baik, angkat ini dengan baik, sehat semua. Muaz bin Jabal itu ke Yaman, cuma 3 tahun, semua ada Yaman hilang yang miskin. 3 tahun. Cuma 3 tahun dipraktekkan hukum ini. Karena itu, mari kita coba pelan-pelan cintai Nabi seperti sahabat mencintai Nabi. Dengan itu cinta Allah diturunkan. Kalau Allah sudah cinta, maka keberkahan akan diturunkan di tempat yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Dan diantara orang yang cinta dengan Nabi, cinta dengan Allah adalah orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran. Siap insya Allah? Yakin dengan Quran? Baik, saya uji dulu ya. Nah, ujian pertama, Quran surah kelima Al-Maidah, ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau tidak punya iman, gak apa-apa. Ayat ini bukan untuk Anda. Kalau masih merasa punya iman, ayat ini untuk Anda. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan Quran? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Hai orang-orang beriman. Masya Allah.